Di dunia medis, di mana setiap detik adalah garis rapuh antara hidup dan mati, hanya pikiran paling brilian yang bisa bertahan. Di rumah sakit terbaik kota, di antara banyak dokter luar biasa, ada satu nama yang dibisikkan seperti legenda, seorang jenius di antara para jenius. Ketika kasus darurat yang tampaknya tidak memiliki harapan terus berdatangan, ketika seluruh ruang operasi dipenuhi kekacauan dan keputusasaan, hanya dia yang bisa membuat waktu seolah berhenti. Orang-orang memanggilnya tangan Tuhan. Aku masih bisa menyelamatkannya, kata Shin Yosung dengan penuh keyakinan dan tekad. Namun mengoperasi seseorang yang baru saja dinyatakan meninggal adalah hal yang sepenuhnya tidak masuk akal. Apa yang bisa dilakukan? Karena MC adalah standar emas dalam teknik medis. Dia adalah pria yang bisa menghidupkan kembali orang mati seperti tangan Tuhan. Begitu MC mengambil pisau bedah, operasi sesulit apapun bisa diselesaikan. Dan malam ini adalah buktinya. Meskipun dia adalah orang dengan kontribusi terbesar kali ini, MC tidak terlalu bahagia karena dia tidak tahu kapan dia kehilangan semua waktu untuk dirinya sendiri. Setiap hari baginya hanyalah pengulangan di dalam ruang operasi yang sama. Karena mampu menyelamatkan bahkan orang mati, MC disebut tangan Tuhan. Awalnya dia pikir itu hal yang baik karena menyelamatkan satu orang bisa membuat puluhan orang lainnya bahagia. Namun dokter dengan bakat seperti itu tidak banyak, bahkan sangat langka. Karena itu setelah para pasien berdatangan kepadanya karena mendengar rumor, MC tidak mendapatkan satu detik pun istirahat. Dia bahkan diperlakukan seperti alat medis berjalan untuk pasien VIPE. Apakah julukan ini benar-benar hal yang baik? Atau justru tidak berarti? Bukan hanya fisiknya yang kelelahan, kondisi mental dan hubungannya dengan orang lain juga perlahan memburuk. MC bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia punya waktu untuk dirinya sendiri. Menghasilkan uang memang baik, namun sekarang dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakannya. Jadi dia hanya bisa menerimanya. MC berpikir sisa hidupnya akan selalu seperti ini. Namun hidup tidak bisa diprediksi. Dan saat dia hendak pulang dan membuka bir untuk menghadiahi dirinya sendiri, cahaya lampu mobil yang menyilaukan muncul, melaju ke arahnya. Sebelum dia mati, seluruh hidup MC terlintas di depan matanya. Dan ironisnya, semuanya adalah adegan di ruang operasi. Apakah kehidupan singkat seorang jenius langka ini akan berakhir seperti ini? Latar tiba-tiba berubah dari era modern ke kastil kuno. Dan di sebuah rumah kecil, nama Ray dipanggil bersamaan dengan banyak pertanyaan dalam diri MC tentang alasan dibalik semua ini. Perlahan membuka mata, dia melihat tangan kecil dan gemuk. Di hadapannya, tampak wajah bahagia dari sepasang suami istri. Ray yang kebingungan membiarkan ibu dari tubuh barunya menggendong dirinya. Rasa takut muncul, dia tidak memahami apa yang sedang terjadi. Hal terakhir yang dia ingat adalah perjalanan pulang dari rumah sakit sebelum akhirnya tertabrak truk. Karena kejadian itu, pemandangan di depan mata sulit dipahami. Dia tidak mengerti bagaimana dirinya masih hidup. Dua orang di hadapannya benar-benar asing baginya. Pasangan tersebut sangat mencintai anak laki-laki bernama Ray. Saat berada dalam pelukan ayah dari tubuh barunya, dia terkejut menyadari tubuhnya kini sangat kecil. Pada saat yang sama, Ray perlahan menyadari bahwa dirinya telah terlahir kembali sebagai anak mereka. Sebuah goresan di tangan menarik perhatian sang ibu. Ayah anak itu panik dan ingin memanggil seorang penyihir. Namun secara mengejutkan, sang ibu mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkannya sendiri. Ray mengira yang dimaksud adalah obat. Namun sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan terjadi, wanita di hadapannya mampu menggunakan sihir penyembuhan. Hanya dalam beberapa detik, luka gores yang seharusnya meninggalkan bekas benar-benar hilang tanpa jejak. Hal ini berarti Ray telah bereinkarnasi ke dunia baru. Dunia di mana sihir benar-benar ada. Langit malam yang tenang menyelimuti rumah kecil dengan suara angin yang berhembus lembut. Di dalam rumah, Ray membuka mata dengan lemah lalu melihat sekeliling. Dia duduk dan menatap keluar jendela sejenak. Bertanya-tanya mengapa dirinya tidur begitu lama. Dia tetap duduk sambil tenggelam dalam pikiran. Sudah 3 bulan sejak Ray bereinkarnasi ke dunia ini. Selama waktu tersebut, dia mempelajari beberapa hal. Pertama, dunia ini berbeda dari dunia sebelumnya. Persis seperti yang dibayangkan, sebuah dunia fantasi pada umumnya. Dunia tempat monster dan ras mirip manusia hidup berdampingan. Karena itu, manusia sering diserang monster. Akibatnya, manusia harus memilih jalan berbahaya demi menjadi lebih kuat. Satu hal yang cukup menarik, Ray menyadari bahwa penduduk dunia ini memilih mengembangkan sihir daripada sains. Setiap kali Sein menyembuhkan luka, terlihat jelas mereka mengandalkan sihir, bahkan untuk hal paling sederhana, bukan teknik medis. Hal terakhir yang dia pahami adalah semua ini bukan mimpi, melainkan kenyataan baru. Namun entah bagaimana, Ray masih menyimpan ingatan dan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bisa merasa setenang ini lagi.
Jika dipikirkan kembali, dia tidak pernah punya kesempatan mencintai diri sendiri karena pekerjaan di masa lalu. Jika bukan karena kecelakaan, mungkin dia akan mati akibat terlalu banyak bekerja. Dia kemudian berbaring dan menikmati momen tersebut. Karena sudah berinkarnasi, aku akan menikmati setiap waktu yang kumiliki. Kapan lagi bisa tidur senyenyak ini? Cahaya redup menyinari tanaman dalam pot di ruangan. Ini menjadi hal langka yang dia rasakan sebagai anak yang hidup bebas. Ray menutup mata untuk tidur, namun kemudian menyadari sesuatu. Hah, apa ini? Terasa seperti benang tipis yang mengalir melewati tubuhku. Apa sensasi dingin ini? Aku merasa sangat segar. Apakah ini mana yang dibicarakan Aile dan Sein? Sepertinya tidak mudah dikendalikan. Jika dipaksakan, mana akan menyebar ke segala arah. Aku harus mencoba fokus pada awal dan akhir aliran ini. Mana seharusnya bekerja seperti darah. Aku akan mencoba membayangkan aliran mana seperti aliran darah. Aku akan mencoba merasakan mana memenuhi seluruh tubuhku. Aliran mana ini terasa tidak ada habisnya. Tidak perlu terburu-buru. Lakukan perlahan saja, waktu berlalu, daun musim gugur jatuh perlahan. Dalam sekejap musim dingin tiba, pemandangan berpindah ke tempat lain. Ray memegang api kecil di tangan. Dia berseru dengan gembira. Akhirnya berhasil. Dia tidak mengalihkan pandangan dari api kecil di tangan, lalu tertawa pelan. Tidak menyangka aku bisa melakukan ini. Teknik mengendalikan aliran mana untuk menembakkan api benar-benar sepadan dengan 3 tahun usaha. Meskipun aku berhasil memahami aliran mana dan menghafal jalurnya. Masalahnya, aku tidak bisa memahami cara buku ini menjelaskan pengendalian mana. Ray membaca setiap detail dalam buku dengan hati-hati. Buku itu menjelaskan bahwa mana harus disimpan dalam tubuh, lalu digunakan saat diperlukan. Padahal mana seharusnya bisa diambil dari lingkungan sekitar. Sebuah pertanyaan muncul dalam pikirannya. Mengapa mana harus disimpan dalam tubuh sejak awal? Selain itu, cara tersebut tampaknya membatasi kemampuan setelah mana disimpan. Dilihat dari sisi manapun, metode ini terasa tidak efisien. Ray kemudian membuat hipotesis. Bagaimana jika mana dibiarkan bergerak secara alami tanpa ditahan? Bukankah akan lebih mudah menarik mana dari sekitar lalu langsung menggunakannya? Dengan cara ini, tidak perlu lagi mengkhawatirkan kualitas mana. Bahkan mungkin bisa melewati mana circles. Walaupun ini metode berbahaya yang tidak tertulis dalam buku mana-mana pun, tetap layak dicoba setidaknya sekali. Dia kembali tersenyum. Aku tidak menyangka hasilnya melebihi ekspektasi. Aku harus mencoba lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, Sein mengawasi dari luar. Dia berbisik, "Lihat dia. Aku tidak bisa menggambarkan betapa bangganya aku." Setiap kali melihat Ray, dia selalu membaca buku di setiap kesempatan. Sein menutup mulut, lalu tertawa pelan. "Aku yakin anak kita akan menjadi mage." Aile membalas, "Apa yang kamu bicarakan?" Dengan kondisi fisiknya, dia harus berlatih seperti swordsman. Sein melambaikan tangan. "Kalau itu terjadi, Ray yang manis akan dipaksa menjadi orang berotot sepertimu." Aile menghela napas kesal, setidaknya berotot yang tampan. Di dalam rumah, Ray mendengar semuanya. Dia berpikir dalam hati, kalau mereka berbicara sekeras ini, apa gunanya menyembunyikan sesuatu dariku? Sein kemudian tampak sedikit khawatir. "Meskipun aku bangga pada Ray kecil kita, menurutmu dia terlalu fokus pada buku. Apa maksudmu?" Sein melanjutkan, "Bukankah anak seusianya seharusnya keluar dan bermain dengan teman? Aku hanya khawatir. Sepertinya yang diinginkan Ray hanyalah membaca buku." Aile menenangkannya. "Ayolah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kebanyakan orang justru khawatir anak mereka tidak suka membaca. Bukankah kamu sendiri yang ingin membesarkannya menjadi mage hebat? Jadi apa yang salah dengan ini?" Sein menatap anak kecilnya tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Kembali ke Ray, dia merasa semua ini masih belum cukup. "Aku perlu menciptakan jalur sempurna agar mana mengalir seoptimal mungkin." Keesokan pagi di rumah, Sein membuka pintu dengan penuh energi. "Apakah Ray kesayangan kita ada di sini?" Ray yang sedang memegang buku melihat ke atas lalu menjawab, "Ya, aku di sini." Sein tidak bisa menahan rasa khawatir. "Meskipun aku bangga dia suka membaca, aku tetap ingin dia bertemu teman sebaya dan bermain. Mungkin karena aku belum sempat bermain dengannya." Melihat ibunya terdiam, Ray merasa bingung. Setelah beberapa saat berpikir, Sein mendekat lalu bertanya, "Ray, apakah kamu ingin bersenang-senang bersama ibu?" Ray terkejut, "Bermain denganmu." Sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah ibu berencana mengajarkanku magic? "Ya, pasti ingin bermain sambil mengajariku sesuatu." Ray menunjukkan antusiasme lalu langsung setuju. "Ya, ayo bermain." Namun Sein berhenti sejenak lalu memanggil Ray dengan lembut. Dia memeluk anaknya erat sambil membayangkan kebahagiaan yang dirasakan hanya dari rencana bermain bersama. "Seharusnya aku menanyakannya lebih cepat." Beberapa saat kemudian Ray dibawa ke tempat lain. Wajah bingung terlihat jelas. "Ibu, buku-buku itu kemana? Kenapa kita berada di depan pintu?" Sein menjawab, "Benar, hari ini kamu tidak perlu buku.
kita akan pergi bermain di luar. Ray langsung menolak. Oh tidak, sepertinya aku perlu belajar lebih banyak. Aku tidak bisa membuang waktu untuk bermain saat seharusnya berlatih. Sein merasa bangga lalu memeluknya penuh kasih. Aku tidak menyangka kamu begitu bersemangat untuk belajar. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Dia mencoba membujuk lagi. Tapi tidak apa-apa hanya untuk hari ini. Apa kamu tidak ingin melihat dunia luar? Ayo kita keluar dan bersenang-senang. Baru saat itu Ray berpikir, jika dipikirkan sekarang aku belum pernah keluar sejak bereinkarnasi. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dunia ini. Baiklah, satu hari seharusnya tidak masalah. Dengan keputusan itu dia menjawab, baik ayo kita keluar dan bersenang-senang. Sein sangat senang. Bagus, ayo kita pergi sekarang. Saat melangkah keluar, mata Ray berbinar melihat pemandangan sekitar yang begitu dekat, namun belum pernah diperhatikan. Selama 3 tahun membaca di rumah, aku bahkan tidak pernah terpikir untuk keluar. Melihat dedaunan serta kincir angin besar yang menjulang tinggi, aku seperti memenjarakan diri sendiri. Angin sepoi-sepoi bertiup menyegarkan jiwa Ray. Melihatnya hanya berdiri terpaku, Sein berbicara, Ray, apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak mencoba menjelajah? Ray melihat ke atas lalu mulai berjalan. Dia mengambil langkah pertama di luar, kemudian berlari secepat mungkin melintasi hamparan padang hijau luas. Pada saat itu, Ray merasa menyatu dengan alam. Aroma bunga dan rumput liar menggugah hati. Kemudian dia berhenti di depan bebatuan dan melihat pemandangan indah di sekeliling. Pemandangan itu membuatnya kagum. Sebelum bereinkarnasi, aku tidak pernah punya kesempatan menjaga diri sendiri. Aku dipaksa hidup di bawah tekanan. Bertahan hidup adalah hal terbaik yang bisa kulakukan. Aku tidak pernah merasa sebebas ini. Namun aku senang terlahir di dunia ini. Ray memanggil ibunya. Sein menjawab dengan lembut. Ray menoleh lalu tersenyum bahagia. Dia berkata dengan tulus, "Terima kasih ibu sudah mengajakku keluar." Di sebuah rumah sakit, keadaan darurat terjadi dan Ray mengerahkan seluruh tenaga bersama para perawat untuk mendorong pasien kritis. Kehidupan terasa seperti pengulangan tanpa akhir. Sepanjang hari dihabiskan bersama pasien tanpa jeda sedikit pun. Bahkan beberapa menit istirahat pun terasa mustahil. Saat operasi berlangsung, selalu ada suara yang mendesak. Suara itu terus terngiang. Dokter operasi berikutnya dalam 5 menit. Begitu operasi selesai, tubuh Ray langsung lemas. Aku lelah. Benar-benar kehabisan tenaga. Aku sudah mencapai batasku. Namun suara para perawat dan pasien selalu menariknya kembali. Tolong selamatkan aku dokter, kamu harus pergi. Tiba-tiba suara lembut memanggil dari suatu tempat. Ray. Suara Sein mengejutkan Ray hingga terbangun. Membebaskannya dari mimpi buruk yang terus menghantui. Perempuan itu tersenyum lembut sambil mengusap kepala Ray. Apa kamu bermimpi buruk? Mendengar suara ibunya, Ray perlahan menjadi tenang. Ah, hanya mimpi. Aku sedang menikmati waktu menyenangkan, lalu malah bermimpi seperti itu. Ray berusaha membuka mata melawan cahaya matahari yang menyilaukan. Dunia asing tempatnya berada kini terbentang di depan. Bukan dunia penuh kerja tanpa henti seperti sebelumnya. Memikirkan hal itu membuat hatinya jauh lebih tenang. Sekarang dia hanyalah seorang anak yang bebas. Benar, aku telah terlahir kembali di dunia ini, dan aku tidak akan menjalani hidup seperti sebelumnya. Pemandangan di sekeliling terasa cerah di matanya. Bahkan, rumah tempat tinggal sekarang sangat berbeda dari kehidupan lama. Ray dan Sein kembali dari berjalan-jalan. Melihat Ailey, Sein tersenyum hangat. Aku pulang. Senyuman itu tertuju pada pasangan dan anaknya. Selamat datang kembali. Apa kalian bersenang-senang? Ray menjawab penuh semangat. Ya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Benar. Dia menarik ujung pakaian Sein lalu berbicara pelan. Ibu, mata Ray membesar penuh harap. Tolong ajari aku magic. Mendengar permintaan itu, Sein tampak terharu. Tunggu sebentar. Dia langsung memeluk suaminya. Tak percaya betapa menggemaskan anak mereka. Kamu sudah ingin mulai berlatih. Kalau kamu mau, ibu akan senang mengajarimu. Melihat reaksi seperti itu, Ray hanya bisa tersenyum kaku. Walau sudah sering melihatnya, tetap saja belum terbiasa. Beberapa saat kemudian, Sein mulai mengajarkan pelajaran pertama. Karena ini permintaan Ray, kita mulai ya. Dia memulai dari elemen paling dasar bagi manusia. Api kecil muncul di telapak tangannya, menyala terang. Fire! Ray terpukau melihat magic yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Melihat reaksi itu, Sein terkejut. Reaksi anakku, tekadnya untuk mengajar semakin kuat. Ray sayang, ini adalah api. Menarik bukan? Ray tertawa kecil dengan canggung. Melihat hal itu, Sein sedikit tersipu. Atau mungkin kurang mengesankan. Ray berpikir sejenak. Itu karena spell seperti ini sudah pernah aku gunakan beberapa kali. Sein tiba-tiba teringat sesuatu. Kita duduk dulu ya. Ray menurut. Ya ibu. Setelah duduk rapi di atas tempat tidur, Sein kembali menjelaskan. Prinsip magic adalah cahaya pusat yang memancar, mengumpulkan energi di sekitar, lalu membentuk sesuatu sesuai keinginan pengguna. Dengan magic, energi itu perlu diubah menjadi mana.
Rumus keberhasilan terdiri dari activation word yang dipadukan dengan activation action. Lihat, mudah kan? Api tadi digunakan sebagai contoh. Kamu hanya perlu mengikuti rumus, fokuskan mana, arahkan ke udara, lalu ucapkan fire untuk menciptakan api. Penjelasan dasar itu justru membuat Ray semakin penasaran. Ibu, aku punya pertanyaan. Baik, apakah mana bisa diubah dengan metode lain? Sein sedikit terkejut. Metode lain. Ray mulai menjelaskan. Misalnya kita ambil contoh fire. Bayangkan ada 3 partikel mana merah. Mana itu dibakar hingga berubah menjadi mana biru. Lalu kita kumpulkan energi yang ingin dinyalakan. Dengan menerapkan prinsip fisika melalui gesekan, api akan terbentuk sesuai keinginan pengguna. Pada titik ini, Ray melanjutkan pertanyaannya. Daripada mengubah mana berkali-kali, kenapa tidak dibuat lebih sederhana? Namun jika dilakukan, mana akan cepat menyebar. Sein menatap anaknya dengan mata terbelalak. Astaga, pertanyaan yang sangat maju. Benarkah? Dia berpikir sejenak. Hal itu bukan mustahil. Jika ketiga langkah digabungkan lalu distabilkan, mungkin saja bisa. Mereka saling menatap, lalu tertawa. Itu hanya teori. Namun Ray masih tenggelam dalam pikirannya sambil mengusap dagu. Berarti, dia menatap tangan kecilnya lalu mengepalkannya erat. Apakah aku bisa menambahkan lebih banyak atribut? Pertanyaan itu muncul dalam hati. Saat membuka telapak tangan, tiba-tiba lonjakan mana keluar dengan kuat. Kekuatan itu melesat hingga mengenai langit-langit. Sein dan Ray sama-sama terkejut. Melihat hasil percobaan pertama yang terasa seperti bonus VIP, Ray berpikir, aku berhasil. Ayahnya yang berada di ruangan sebelah langsung berlari keluar. Apa tadi itu? Apa yang terjadi? Sein juga masih terkejut. Saat itu dia sadar dirinya tidak benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Melihat ekspresi polos penuh kebahagiaan di wajah Ray, sebuah kesadaran muncul. Sebelum menggunakan magic, anak itu bahkan tidak menyadari bahwa aliran mana selalu bergerak saat digunakan. Kekhawatiran yang sulit dijelaskan muncul di mata Sein. Ray menatap langit-langit sambil berpikir, kehidupan berulang bersama pasien. Namun apakah aku pernah benar-benar tidak merasakannya? Pikiran tersebut perlahan menjauhkannya dari kenyataan, membuatnya hampir melupakan orang tua di dunia ini. Ray bergumam pelan, akan lebih mudah dipahami jika dianggap seperti atom. Jika mana digabungkan seperti senyawa, tidak perlu menambahkan terlalu banyak mana. Melihat ekspresi dewasa di wajah anak kecil, Sein berpikir dalam hati, anak ini memiliki terlalu banyak hal aneh. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Tidak, aku terlalu fokus. Saat itu Ray kembali ke sikap polos dan tersenyum. Ada yang salah. Sein menjawab canggung. Tidak, ibu hanya bangga kamu bisa menggunakan magic. Ray menggaruk kepala dengan percaya diri. Benarkah? Sepertinya aku jenius. Aile yang berada di dekat mereka ikut tersenyum bangga. Anak kita luar biasa. Malam pun tiba hanya ditemani bulan dan bintang. Ray terbangun karena suara percakapan. Ini masalah serius. Bagaimana jika dia dibawa ke akademi pada usia seperti ini? Untuk mencegahnya, kita harus melakukan yang terbaik. Aile duduk di meja makan sambil menggenggam tangan Sein, mencoba menenangkan. Ray mendengar sebagian percakapan itu. Apakah mereka membicarakanku? Aile menghela napas panjang. Aku tahu ini tidak semudah yang aku katakan. Sein menjawab dengan suara bergetar. Ray adalah jenius yang muncul sekali dalam ratusan bahkan ribuan tahun jika dia menarik perhatian akademi. Di kamarnya, Ray membalikan tubuh. Rasa penasaran tentang akademi semakin besar. Aku tidak tahu seperti apa tempat itu, tapi sepertinya aku bisa dibawa ke sana. Memikirkan hal tersebut, tangannya mengepal erat. Untuk mencegahnya, aku butuh kekuatan. Awalnya aku hanya ingin belajar magic untuk bersenang-senang. Sekarang aku berubah pikiran. Aku harus mencapai kekuatan mutlak. Pikiran yang terus mengalir membuatnya perlahan tertidur kembali. Bertahun-tahun berlalu. Malam yang tenang perlahan berganti terang. Burung pagi mulai bernyanyi di dahan tinggi sementara sinar matahari masuk melalui jendela dan menyinari seluruh ruangan. Di atas meja, lilin telah terbakar lebih dari setengah. Beberapa buku terbuka berserakan, menandakan malam panjang penuh aktivitas. Seorang pemuda berambut putih meregangkan tubuh setelah tidur lelap. Pandangan diarahkan keluar jendela, mencoba memastikan waktu yang telah berlalu. Kesadaran muncul bahwa tidur terlalu nyenyak membuatnya kehilangan rasa waktu. Keinginan untuk segera menjelajah mulai terlintas. Pemuda itu adalah Ray, kini berusia 15 tahun. Sejak pertama kali mampu mengendalikan mana, dia terus bergerak menuju tujuan. Eksperimen magic menjadi semakin kompleks, diiringi
meditasi dan latihan setiap malam. Pemahaman terhadap mana berkembang dengan sangat cepat. Pengetahuan terus diasah demi meningkatkan kemampuan di masa depan. Jumlah mana yang diserap sangat besar hingga rambutnya berubah menjadi putih sepenuhnya. Kembali ke masa kini, Ray berdiri sebagai seorang remaja. Sebuah ide tiba-tiba muncul. Tanpa ragu, dia mulai menulis sesuatu dengan serius. Pengetahuan medis yang dimiliki mungkin tidak sepenuhnya terpakai, namun tetap ingin dicoba. Tulisan di papan kecil itu sederhana namun tegas. Dia mampu menyembuhkan siapapun yang sakit. Napas ditarik dalam seolah meneguhkan keputusan. Sebelum pergi, dia melakukan satu percobaan lagi. Api merah menyala, muncul di tangan. Fire, pusaran angin terbentuk dari udara. Wind, air dan kelembapan dipadatkan menjadi es, ice. Ketiga elemen dikendalikan bersamaan menggunakan mana. Hasilnya memuaskan. Senyum tipis muncul menandakan kepercayaan diri yang meningkat. Tanpa ragu, langkah diarahkan menuju kota. Sesampainya di sana, sebuah papan kecil dipasang di tanah sebagai penyangga tulisan. Tempat itu dipilih dengan pertimbangan sederhana. Meski terasa sedikit memalukan, tekad tetap dijaga. Suara lantang terdengar menawarkan kemampuan untuk mengobati siapapun yang sakit. Reaksi yang muncul justru tidak sesuai harapan. Orang-orang menganggapnya lucu. Bisikan dan tawa terdengar di sekitar. Bagi mereka, tindakan itu hanya seperti lelucon seorang anak. Komentar sinis pun muncul, menyuruhnya berhenti bercanda dengan penyakit. Ray sempat terkejut, namun segera menenangkan diri. Situasi seperti ini sebenarnya sudah diperkirakan. Dia tetap menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dari pagi hingga senja tanpa satupun pasien datang. Hari pertama berakhir dengan kegagalan. Kekecewaan mulai terasa, membuatnya bersiap untuk pulang. Di saat itulah seseorang muncul di hadapannya. Seorang gadis seusia berpakaian rapi seperti bangsawan. Pertanyaan tentang kemampuan menyembuhkan diajukan dengan nada serius. Keyakinan gadis itu terlihat dari cara bertanya yang berulang. Ray menahan diri dan menjawab dengan hati-hati. Pemeriksaan tetap diperlukan sebelum memastikan apapun. Respons tersebut justru memicu kritik tajam. Keraguan langsung ditunjukkan tanpa ragu. Kata-kata yang keluar terasa menusuk, memancing emosi Ray. Dia membalas dengan tegas. Penilaian berdasarkan penampilan dianggap tidak adil. Keyakinan dalam dirinya terpancar jelas. Tidak ada pasien yang tidak bisa disembuhkan menurutnya. Sikap itu membuat gadis tersebut sedikit terdiam. Rasa percaya mulai muncul meski terasa asing. Akhirnya dia memperkenalkan diri secara resmi. Von Alicia, putri tunggal Viscount Gade. Penegasan kecil diberikan untuk membantah ejekan sebelumnya. Ray hanya bisa tertawa canggung. Perkenalan singkat dibalas dengan menyebut namanya. Dalam pikirannya, status bangsawan gadis itu langsung terasa jelas dari penampilan. Percakapan berlanjut hingga matahari terbenam. Gaya bicara yang berubah menjadi formal terasa janggal, lalu kembali seperti semula. Topik pembicaraan beralih pada alasan sebenarnya. Pasien yang dimaksud adalah ayah Von Alicia. Mendengar nama Viscount Gade, perhatian Ray langsung terfokus. Gejala yang dijelaskan terdengar serius. Awalnya hanya kemerahan di dada, lalu berkembang menjadi benjolan besar seperti bola. Pikiran medis langsung bekerja. Kemungkinan tumor ganas muncul dalam analisisnya. Situasi dianggap darurat. Setiap detik menjadi sangat berharga. Namun ada kemungkinan kondisi sudah terlambat. Tanpa menunda, Ray langsung mengikuti Von Alicia. Langkah mereka berhenti di depan sebuah mansion besar dengan dinding tinggi dan gerbang tertutup. Kesan megah langsung terasa. Seorang pria tua berlari menyambut kedatangan mereka. Butler, rumah itu terlihat panik. Von Alicia langsung menanyakan kondisi ayahnya dengan suara bergetar. Jawaban yang diberikan tidak mudah disampaikan. Kondisi Viscount memburuk secara tiba-tiba dan dinyatakan telah meninggal. Kata-kata itu menghantam keras. Von Alicia tidak percaya. Dia langsung berlari menuju kamar ayahnya tanpa berpikir panjang. Langkahnya dipenuhi kepanikan. Pintu kamar dibuka dengan keras. Air mata mengalir tanpa tertahan. Di dalam, Viscount Gade terbaring tak bergerak di atas tempat tidur. Viscountess menangis di sampingnya, tenggelam dalam kesedihan. Suasana dipenuhi duka yang berat. Ray masuk perlahan, fokus pada kondisi pasien. Aura gelap terasa memenuhi ruangan. Di dada Viscount, benjolan telah berubah menjadi hitam pekat. Perhatian Ray tertuju pada denyut lemah yang masih tersisa. Sangat lemah, namun masih ada tanda kehidupan. Bola mana bercahaya muncul di telapak tangannya. Kesimpulan pun diambil dengan pasti. Viscount masih hidup. Reaksi terkejut langsung muncul dari orang-orang di sekitar. Von Alicia menatap Ray dengan harapan yang hampir putus. Permohonan tersirat dalam tatapannya. Ray membalas dengan senyum tipis. Keyakinan terpancar jelas. Keadaan masih bisa diselamatkan. Kehadiran Ray membuat semua orang di mansion penasaran. Seorang pria mendekat lalu bertanya, siapa dia?
Viscontes menjawab bahwa dirinya tidak tahu, sepertinya pemuda itu datang bersama Von Elicia. Mendengar hal itu, pria tadi langsung marah. Bagaimana mungkin orang biasa yang tidak dikenal bisa masuk ke mansion Viscount? Saat mendengar Ray bisa menyelamatkan Viscount, mata penjaga langsung melebar. Tunggu, sepertinya dia bilang bisa menyelamatkan Viscount. Seorang pelayan berbicara dengan suara gemetar, yakin pemuda itu penipu, mungkin masuk hanya untuk mencuri sesuatu yang berharga. Wanita itu terlalu khawatir pada suaminya sampai tak peduli pada hal lain. Air mata mengalir saat dia berkata, semua hal lain tidak penting sekarang. Dia hanya ingin percaya pada harapan terakhir bahwa anak ini mampu melakukan keajaiban. Tatapannya tertuju pada wajah Ray yang penuh keyakinan, lalu seluruh kepercayaan diberikan kepada pemuda itu. Kembali ke Ray dan pasiennya. Dia melihat benjolan di dada Viscount sambil berpikir, sulit dipercaya benda ini bisa tumbuh sebesar ini dan membusuk hingga menjadi hitam pekat. Dari ujung jarinya muncul pisau tajam. Pertama, dia harus memfokuskan mana untuk membentuk pisau bedah. Pada saat bersamaan, penjaga dan butler melihat tindakan itu, wajah mereka langsung pucat. Penjaga berteriak menanyakan apa yang sedang dilakukan. Suara keras itu membuat telinga Ray berdenging. Setelah mereda, dia menoleh dan menjawab dengan tenang bahwa dirinya sedang mencoba menyembuhkan. Penjaga kembali berteriak, menganggap cara itu mustahil. Melihat ketidakpercayaan itu, Ray memberi ancaman ringan. Jika tidak percaya, dia bisa berhenti sekarang, tidak masalah. Ucapan tersebut membuat penjaga terdiam meski dalam hati masih marah. Wanita itu lalu berbicara dengan wajah penuh kesedihan, meminta semua orang mempercayai anak ini untuk saat ini. Penjaga akhirnya tidak punya pilihan selain setuju. Ray melambaikan tangan, menyuruh mereka diam dan menyingkir karena mengganggu. Penjaga hanya bisa menggertakkan gigi, menahan kesal. Kembali fokus, Ray menarik napas. Saat menusuk bagian itu, yang keluar adalah nanah, bukan darah. Setelah mengamati lagi, dia menyimpulkan bahwa ini bukan sekadar tumor, melainkan jaringan kulit yang mengalami nekrosis akibat racun. Kekhawatiran muncul di matanya. Aliran mana berwarna biru mulai berputar di sekitar tubuh pria tua itu. Ray menggulung lengan baju. Baik, mulai sekarang. Dia menyalurkan mana untuk membentuk pisau bedah yang lebih tajam. Langkah pertama, memotong seluruh jaringan nekrosis. Ujung pisau perlahan masuk ke dasar benjolan. Orang-orang yang melihat hanya bisa terdiam, kagum pada tekniknya. Setelah bagian hitam terangkat, langkah berikutnya membuka dada dan membuat sayatan. Tiba-tiba ada hal yang menarik perhatian Ray. Di balik tulang rusuk, kedua paru-paru pria itu berwarna merah tua. Sesuai dugaan, paru-parunya juga mulai mengalami nekrosis. Sudah berapa lama kondisi ini dibiarkan? Operasi terus berlanjut. Dari sudut pandang lain, Viscount sebenarnya cukup beruntung. Area nekrosis tidak terlalu luas, sehingga setelah diangkat, peluang pulih masih ada. Aliran mana baru muncul, membuat dada Viscount bersinar. Setelah bagian kritis ditangani, Ray mulai menggunakan mana untuk membentuk benang medis. Dia akan menjahit bagian yang disayat. Dengan benang mana, fokusnya sepenuhnya tertuju pada jahitan. Orang-orang yang menyaksikan menjadi tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang berani bersuara, bahkan bernapas keras pun tidak. Butler menatap punggung Ray sambil bergumam pelan. Anak yang dibawa nona muda ini membuatnya ragu harus berkata apa. Melihat wajah yang bersinar dengan konsentrasi tinggi, dia menyadari pemuda ini memiliki aura berbeda dari orang seusianya. Gerakan tangannya juga sangat terampil. Saat itu, tangan yang diselimuti mana bergerak anggun tanpa henti. Benang memanjang dari kelima ujung jarinya. Setelah beberapa jahitan dasar selesai, Ray memikirkan langkah terakhir. Dia akan menyelesaikan dengan menyerap benang tersebut. Di mata Butler, sosok itu terlihat seperti ahli boneka, bahkan seperti god pengendali boneka. Namun Ray tidak memperhatikan tatapan sekitar, fokusnya hanya pada pekerjaan. Butler berbicara pelan. Mungkin anak itu benar-benar bisa melakukan keajaiban. Pelayan di sampingnya melirik, lalu kembali menatap pemuda di depan. Pikiran yang sebelumnya menganggap Ray penipu mulai berubah. Dia setuju dengan ucapan itu. Beberapa saat kemudian, Ray berhenti dan mengusap keringat di dahi. Hampir selesai. Melihat dada Viscount, bagian hitam sudah diangkat, dan jahitan rapi telah selesai. Sekarang tinggal membantu jantung berdetak kembali. Dia mulai melakukan chest compressions untuk merangsang detak jantung. Mana digunakan sebagai resusitasi darurat, bertindak seperti arus listrik. Cukup bantu jantung dengan pijatan. Satu tekanan diberikan, arus masuk ke jantung. Jantung berdetak kuat sekali lalu mulai stabil. Saat detak pertama terdengar, Ray tersenyum. Selesai. Dia hidup. Operasi berjalan sangat berhasil. Ray berbalik untuk memberitahu keluarga, namun sesuatu membuatnya berhenti. Keluarga Viscount menatapnya seolah melihat orang aneh dengan metode penyembuhan yang tidak biasa.
Mata Ray melebar, bertanya dalam hati arti ekspresi mereka. Kemudian dia melihat Viscount dengan mulut berdarah. Saat aliran darah kembali ke tubuh yang sebelumnya mati, terjadi pendarahan. Bagi orang yang tidak memahami, pemandangan ini terlihat mengerikan. Penjaga kerajaan menggertakkan gigi. Dia menunjuk Ray dan menyebutnya penipu. Melihat reaksi itu, Ray mengangkat tangan sambil tersenyum menenangkan, meminta kesempatan untuk menjelaskan. Namun penjaga tidak memberi ruang. Dia terus menuduh dan semakin marah. Ray mencoba menjelaskan bahwa Viscount sudah hidup kembali. Penjaga mengabaikan hasil dan tetap berteriak hanya melihat tubuh penuh darah. Ray tidak bisa berbuat banyak menghadapi sikap keras kepala. Dia menegaskan bahwa pria itu benar-benar hidup. Penjaga terus menuduh, tidak percaya Ray berani membedah tubuh bangsawan. Ray menghela napas, meminta mereka menunggu sebentar. Di tengah kekacauan, suara lembut terdengar. Ray, kamu bilang bisa menyelamatkannya. Von Alicia berteriak bahwa dia mempercayainya. Ray mundur sedikit, meminta semua orang menunggu karena Viscount belum mati. Melihat tubuh ayahnya yang tidak bergerak, gadis itu berbisik pelan. Air mata terus mengalir, merasa semua terjadi karena dirinya membawa Ray ke tempat ini. Melihat penyesalan itu, Ray kembali menjelaskan bahwa kondisi sudah pulih, hanya perlu menunggu. Dalam pikirannya muncul pertanyaan, kenapa semua orang bereaksi seperti ini? Apakah karena mereka tidak memiliki pengalaman operasi? Belum sempat selesai berpikir, pedang tajam sudah diarahkan ke dadanya. Kapten penjaga menuduhnya sebagai rakyat jelata yang menyakiti Viscount dan menipu nona muda. Dia memerintahkan para prajurit menganggap merusak tubuh Viscount sudah cukup. Melihat reaksi tersebut, Ray menahan amarah. Dia menarik napas dalam lalu berbicara dengan suara penuh kekecewaan. Dia sudah bersusah payah menyelamatkan, namun tidak mendapat ucapan terima kasih, justru pedang diarahkan ke wajahnya. Ray menatap kapten penjaga dan mengulang tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Penipu dan pembunuh. Dia menahan marah, lalu menegaskan bahwa mereka salah orang. Ray merasa reaksi mereka sangat menjengkelkan, namun dia tetap berdiri tegak, sendirian menghadapi semua orang. Dalam hati, Ray memahami dari sudut pandang medis dengan standar dunia ini, reaksi seperti itu memang wajar. Wajahnya perlahan menjadi gelap. Dia mengulang ucapannya dengan tegas, "Aku katakan lagi. Pengobatan sudah berhasil, sekarang hanya perlu waktu untuk pulih. Aku pergi." Dia berjalan menuju pintu utama. Sebelum keluar, Ray melirik ke arah orang-orang yang tadi mengarahkan pedang, lalu memberi peringatan singkat agar tidak ada yang menghalangi jalannya. Menyadari dirinya menjadi sasaran, kapten penjaga mendesis marah. Dengan teriakan keras, dia kehilangan kendali lalu mengayunkan pedang. Ray berhenti sejenak. Dia menarik napas dalam. Mana mengalir membentuk rantai yang langsung mengikat seluruh tubuh kapten penjaga. Tangan Ray mengepal. Hold! Kapten itu langsung sadar apa yang menahannya. Raut wajahnya berubah terkejut. Mana Hold? Bagaimana dia bisa menggunakan magic seperti ini? Para prajurit di sekitar juga kebingungan. Komandan. Melihat mereka terpaku, kapten berteriak menyuruh mereka menangkap Ray dengan cepat. Dia yakin pemuda itu tidak mungkin mampu menggunakan banyak spell sekaligus. Para bawahannya langsung bergerak. Namun Ray kembali membuka tangan. Tunggu. Para prajurit berzirah yang hendak maju langsung terikat oleh rantai mana. Kapten penjaga benar-benar tidak percaya. Sihir ganda. Jumlah mana yang terpancar dari Ray membuatnya terdiam. Di usia semuda itu, dia sudah mampu menggunakan sihir ganda. Dalam pikirannya muncul satu pertanyaan. Sebenarnya anak ini apa? Beberapa saat kemudian, semua mana kembali ke tubuh Ray. Sebelum benar-benar pergi, dia meninggalkan satu pesan terakhir. Ini peringatan terakhir, jangan menghalangi jalanku. Setelah menyelesaikan operasi, Ray akhirnya pergi. Saat meninggalkan mansion yang merepotkan, langit sudah gelap. Dia mengusap kepala, merasa perbedaan sistem medis di dunia ini terlalu jauh. Sambil berjalan, dia bergumam pelan. Tak lama kemudian, dia tiba di depan pintu rumah. Dalam hati, Ray mengumpat penjaga kerajaan yang memperlakukannya seperti anak bodoh dan penipu. Padahal pria itu adalah pasien pertama yang dia tangani di tempat ini. Saat membuka pintu, muncul sedikit rasa pencapaian. Begitu masuk, dia mulai mengeluhkan nasib. Seperti dugaan sebelumnya, kemampuan medisnya terasa tidak berguna di sini. Di tengah pikiran itu, sebuah suara menegur, "Ray, kamu pulang terlalu malam." Baru saat itu dia sadar ada orang lain di dalam rumah. Dia terlalu fokus sampai lupa. Yang menegur adalah ibunya, Sein, dengan wajah tidak senang. Dia menanyakan jam berapa Ray seharusnya pulang. Ray menjawab dengan ragu, jam 7. Lalu ditanya lagi, sekarang sudah jam berapa? Ibunya mengingatkan bahwa dunia penuh orang jahat. Hukuman pun diberikan, tidak boleh keluar selama 2 hari. Bagi Ray, di dunia manapun, ibu tetap sama. Pulang terlambat pasti berujung hukuman. Dia hanya bisa diam dan menerima. Satu pikiran muncul di benaknya. Di sini pun dia tetap dianggap anak kecil. Malam semakin larut, lampu terakhir di rumah akhirnya padam. Saat Ray tertidur lelap, di mansion Viscount justru terjadi kekacauan. Suara tegang terdengar di berbagai sudut. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak itu siapa?
siapa? Von Alicia berbicara pelan. Viscount yang sebelumnya terbaring kini mulai bangun, meski terlihat tidak nyaman. Von Alicia dan Viscountess langsung menoleh. Penjaga kerajaan terkejut. Viscount hidup. Bagaimana mungkin? Penjaga yang sebelumnya terikat mana menjadi pucat. Viscount benar-benar hidup. Viscountess hanya bisa menghela napas panjang. Ucapan penuh kecurigaan yang pernah dia lontarkan kembali teringat. Begitu juga saat penjaga kerajaan mengarahkan pedang ke leher Ray sambil menghina. Mengingat semua itu membuatnya ingin bersembunyi. Dia mengakui kesalahan besar karena tidak mengenali penyelamat sendiri. Rasa bersalah terus menghantui. Dia langsung memerintahkan untuk mencari Ray. Semua harus bertanggung jawab dan menemukan pemuda itu secepat mungkin. Reputasi keluarga dipertaruhkan. Penjaga kerajaan terlihat bingung. Dia menyadari tubuhnya bisa bergerak kembali. Ikatan mana sudah hilang. Saat menyebut magic, keseimbangannya goyah hingga jatuh. Viscountess berbalik pergi sambil memberi perintah singkat. Temukan Ray dan minta maaf langsung atas sikap kasar sebelumnya. Penjaga itu menjawab patuh. Di sisi lain, Butler yang terlihat dramatis berbicara pelan. Sungguh menarik, bagaimana mungkin pemuda semuda itu bisa melakukan keajaiban. Tiba-tiba seseorang bertanya apakah dia seorang saint. Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Saint. Mereka mulai berdiskusi. Belum pernah ada saint yang bisa menggunakan magic seperti itu. Ini pertama kalinya mereka melihat hal semacam ini. Beberapa saat kemudian, Viscount kembali berbaring dengan tenang. Wajahnya terlihat damai, hanya seperti sedang tidur. Semua orang bisa melihat perubahan itu. Penjaga kerajaan berbicara tegas. Jika bukan saint dengan kekuatan menghidupkan orang mati, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Untuk memahami saint, mereka mengingat kembali sejarah manusia. Catatan kuno menyebut saint sebagai individu pilihan para dewa. Mereka memiliki kekuatan ilahi yang sangat besar, bahkan mampu mendengar suara para dewa dan sangat dicintai oleh mereka. Sebagian dianggap sebagai perwakilan atau reinkarnasi para dewa. Mendengar penjelasan itu, Von Alicia tampak ragu. Dia belum pernah mendengar kerajaan memiliki saint. Mungkinkah Ray adalah saint yang belum diketahui? Dia pun menyetujui kemungkinan itu. Penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh imam besar berhasil diatasi. Orang yang menyembuhkan Viscount kemungkinan besar adalah seorang saint. Butler kemudian menoleh ke arah kapten penjaga. Dia bertanya, bagaimana sikap kapten terhadap seorang saint? Kapten itu hanya bisa menunduk malu dan meminta maaf. Dia mengakui kebodohan telah menyebabkan masalah besar. Von Alicia juga merasa bersalah. Dia menyadari semua orang hanya diam dan menonton tanpa membantu. Kesalahan bukan milik satu orang saja. Perasaan menyesal semakin kuat. Mungkin mereka harus pergi dan meminta maaf langsung. Tiba-tiba suara lembut terdengar. Apa yang kalian bicarakan? Ucapan itu mengejutkan semua orang. Viscount sedang dibantu duduk oleh pelayan. Dia memegang bagian dada yang dijahit, lalu bertanya dengan susah payah tentang apa yang terjadi saat dirinya tidak sadar. Von Alicia menunduk dan menjawab pelan. Seorang saint telah menyembuhkan ayahnya. Mendengar hal itu, Viscount mengepalkan tangan. Berarti dia bisa bangkit kembali berkat sosok tersebut. Begitu mengetahui penyelamatnya dihina, dia langsung marah kepada para penjaga. Namun tiba-tiba rasa sakit menyerang tubuhnya. Dia terkejut. Melihat kondisi itu, penjaga panik memanggilnya. Viscount dengan nada tegas menyuruh mereka berhenti berteriak. Tangannya gemetar karena marah. Dia lalu memerintahkan seluruh orang di mansion untuk mencari Ray. Gunakan segala cara untuk menemukannya. Perintah itu menggema di seluruh ruangan. Pada saat yang sama, Ray yang sedang membaca buku tiba-tiba merasa telinganya gatal, seolah ada yang sedang membicarakannya. Di pagi yang cerah di jalan hutan, Saint menyemangati Ray. Semangat Ray! Ray mulai melakukan spell. Dia mengumpulkan mana, mengangkat tangan, lalu mengucapkan, heal. Alih-alih menyembuhkan, hasilnya justru memperburuk keadaan. Cabang di depannya patah menjadi dua. Ray terdiam kaget. Matanya terbuka lebar menatap hasil itu. Saint melihat kejadian tersebut, lalu menggoda dengan santai. Kegagalanmu lucu sekali. Tidak terima, Ray mencoba lagi menggunakan elemen api, fire. Hasilnya tetap terasa aneh. Dia terus bereksperimen dengan cahaya. Di sampingnya, Saint bahkan sudah memakai kacamata 3 dimensi sambil menikmati suasana. Entah sejak kapan dia menyiapkan popcorn. Merasa magic biasa masih bisa dikendalikan, Ray kembali mencoba. Heal. Hasilnya tetap sama, kondisi malah memburuk. Rasa kesal mulai muncul. Kenapa ini tidak berhasil? Kenapa? Saint melihat sikap kekanak-kanakan itu lalu tertawa. Sudah cukup, sekarang biar ibu jelaskan. Dengarkan baik-baik. Dia mulai menjelaskan bahwa healing adalah spell yang menggunakan mana untuk memperkuat kehidupan target. Mendengar penjelasan itu, Ray merasa konsepnya terlalu disederhanakan. Saint tidak hanya berhenti pada teori, dia langsung memperagakan.
Bayangkan mana membentuk lapisan yang menyelimuti target, mana dikumpulkan dan difokuskan pada cabang yang patah. Cahaya emas muncul, serat kayu bergerak perlahan menutup bagian yang rusak. Dalam sekejap, cabang kembali utuh tanpa bekas. Sein tersenyum penuh keyakinan. Tidak sulit. Coba lagi, kamu pasti bisa. Ray mengangguk dan mencoba lagi. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatian Sein. Suara apa itu? Di depan mereka, seekor rusa muncul dari balik semak. Yang paling mencolok adalah luka di sendi kakinya, darah masih terlihat. Kondisinya cukup parah. Sein mendapat ide. Dengan nada bersemangat, dia menyuruh Ray mencoba mengobati rusa itu. Ray sedikit ragu. Rusa. Sein menjelaskan bahwa ini bisa dijadikan latihan. Ray berpikir sejenak. Rusa itu memang membutuhkan bantuan. Latihan pada makhluk hidup terasa lebih berarti dibanding sekadar cabang. Keputusan pun diambil. Untuk menyelamatkannya, mereka harus menahan rusa di tempat. Mereka mencoba mendekat perlahan tanpa membuatnya terkejut. Melihat sikap ibunya, Ray merasa ada yang aneh. Sein terlihat terlalu menikmati situasi ini. Saat mendekat, Ray tidak sengaja menginjak ranting. Suara patahan terdengar keras. Rusa langsung terkejut dan berlari menjauh. Ray berteriak panik. Rusa itu lari. Sein tetap santai sambil menyemangati. Cepat tangkap. Ray tidak memahami rencana ibunya, tapi tetap mengejar. Dalam hati dia bertanya, kenapa harus melakukan semua ini? Dia mengatupkan gigi dan berlari sekuat tenaga. Apakah usaha sebesar ini sepadan hanya untuk belajar healing? Jawaban muncul dengan sendirinya. Tentu saja, dia ingin menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Ray memutuskan menggunakan magic. Tangan diayunkan, mana dilepaskan. Hold. Saat mengingat kejadian di Mansion Viscount, Ray menyadari sesuatu. Orang-orang di dunia ini tidak memahami pengetahuan medis modern. Yang muncul justru rasa takut karena ketidakpastian. Pemikiran itu berakhir saat rusa berhasil ditangkap. Ray tersenyum puas, akhirnya tertangkap. Setelah membawa kembali ke Sein, dia memeriksa kondisi rusa. Meski kaki terluka, hewan itu masih mampu berlari cepat. Ray mencoba mengelusnya, namun rusa terlihat semakin takut. Dia mencoba menenangkan. Tenang, diam, aku akan menyembuhkanmu. Sein kembali menyemangati dari samping. Semangat. Ray mulai melepaskan mana dalam jumlah besar. Dalam pikirannya, jika terbiasa dengan magic, dia pasti bisa berhasil. Saat itu Sein terkejut melihat aliran mana yang keluar. Jumlahnya jauh melebihi perkiraan. Ray mulai menyalurkan mana ke tubuh rusa. Dengan tekad sebagai dokter, dia ingin mencapai tahap berikutnya. Dia berteriak, heal. Cahaya biru menyebar ke seluruh hutan. Rusa tidak mampu menahan ledakan mana tersebut. Tubuhnya menegang, lalu pingsan di tempat. Ray dan Sein terdiam. Keduanya menatap tanpa kata. Beberapa detik berlalu sebelum mereka memahami hasilnya. Rusa itu bukan sekadar sembuh, kehidupannya justru berhenti. Bukan hanya luka yang hilang, seluruh fungsi tubuh ikut lenyap. Keduanya kebingungan. Ray menghela napas panjang. Sebagai dokter, dia merasa gagal menyelamatkan nyawa. Dia mulai berpikir, menggunakan mana untuk melindungi dan meningkatkan vitalitas. Itu yang dijelaskan sebelumnya. Namun, kenapa hasilnya berbeda? Melihat ekspresi Sein yang masih santai, Ray semakin bingung. Dia menatap telapak tangan sendiri. Mungkin jalur mana miliknya berbeda. Dari situ, Ray membuat hipotesis. Jika healing digunakan pada manusia. Bayangan muncul di kepalanya. Seorang pasien tua meminta pertolongan. Ray mengangguk dan menggunakan metode yang dianggap benar. Heal. Awalnya pasien tersenyum. Namun kemudian darah keluar dari mulut. Keluarga mulai menangis dan akhirnya harus membuat batu nisan. Membayangkan hal itu saja sudah membuatnya merinding. Sejak saat itu, dia memutuskan menjauhi healing magic. Risikonya terlalu besar. Hutan kembali tenang setelah kejadian tadi. Malam harinya di rumah, Sein memasak steak yang sangat lezat. Ray merasa heran sekaligus penasaran. Apakah ada acara khusus? Kenapa ada steak? Sein tidak menjawab, hanya tersenyum. Kemudian dia mencubit pipi Ray sambil berbicara dengan bangga. Anak jenius ternyata tidak bisa menggunakan healing magic. Ucapan itu membuat suasana menjadi ringan. Mereka tertawa bersama sambil menggoda Ray. Sejak saat itu, Ray bertekad tidak akan mempelajari healing magic lagi. Adegan berpindah ke pagi yang tenang di kerajaan Suci Gaya. Sebuah patung dewi berdiri megah. Di depannya seorang pria berlutut sambil terus berbisik. Tuanku, pupil matanya mengecil. Apakah kamu memanggilku? Pria itu adalah paus dari kerajaan suci. Tiba-tiba patung tersebut mengeluarkan suara. Temukan dia. Suara itu kembali bergema. Temukan yang terpilih berambut putih yang baru, yang berada di negara bernama Silia.
Di sebuah jalan hutan yang sepi, sekelompok prajurit berjalan bersama seorang ksatria berkuda. Mereka berbincang santai sepanjang perjalanan. Salah satu dari mereka membahas kabar tentang Saint baru. Yang lain menanggapi dengan heran karena sebelumnya sudah ada Saint. Sulit dipercaya jika muncul satu lagi. Seorang prajurit berbicara lebih pelan, menyebut Saint baru itu masih sangat muda. Usia dianggap tidak penting karena status sebagai pilihan para dewa jauh lebih berarti. Percakapan terus berlanjut, membahas sosok terpilih tersebut. Kehadiran Saint baru dianggap sebagai pertanda baik. Bahkan ada yang menyebut kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memahami asal kabar ini, waktu mundur sekitar 10 jam sebelum pasukan kerajaan suci bergerak. Di kerajaan suci Gaia, suara keras menggema di dalam ruangan. Paus berlutut di depan patung Dewi. Dengan penuh emosi, dia mengucapkan rasa syukur. Akhirnya, sang Dewi menjawab. Tatapannya tertuju pada patung dengan penuh harap. Dia menanyakan pesan penting yang ingin disampaikan. Suara dari patung kembali terdengar. Perintahnya jelas, pergi dan temukan Saint berambut putih di negara Silia. Paus terus menunggu, berharap ada penjelasan tambahan. Namun tidak ada suara lain yang muncul. Jawaban yang diterima justru singkat, menanyakan apa lagi yang diharapkan. Pertukaran ini membuatnya semakin bingung. Dia mencoba meminta petunjuk tambahan, mengingat banyak orang berambut putih di Silia. Cahaya tiba-tiba bersinar dari patung, memberikan satu petunjuk lagi. Saint baru itu berusia 15 tahun. Perintah berikutnya tegas, temukan dan bawa ke kerajaan suci. Mendengar itu, Paus sempat terdiam lalu menjawab dengan penuh hormat. Dia bersumpah akan menemukannya secepat mungkin. Tanpa menunda, dia berbalik dan memanggil seseorang. Seorang pemuda berambut pirang segera muncul. Namanya Airen. Dengan mata terbuka lebar, dia menanyakan perintah yang diberikan kepadanya. Paus langsung memerintah untuk menyiapkan delegasi dan mengirim mereka ke Silia. Airen segera menerima perintah tanpa ragu. Sementara itu, Paus masih memikirkan Saint baru yang misterius. Berpindah ke rumah kecil Ray. Dia sedang duduk membaca buku dengan tenang. Aile memanggilnya, lalu mengajak berbicara tentang belajar swordsmanship. Ray tertarik dan mengulang kata itu dalam pikirannya. Aile menjelaskan bahwa semakin banyak cara melindungi diri, semakin baik. Ray sempat ragu. Namun setelah dipikir, saran tersebut masuk akal. Dibanding kehidupan sebelumnya yang serba mudah, dunia sekarang jauh lebih keras. Untuk mendapatkan satu buah apel saja, nyawa bisa dipertaruhkan. Ray menutup buku dan menyetujui ajakan itu. Aile terlihat senang dan mengajak langsung berlatih. Sebelum keluar, dia sempat menanyakan kacamata yang dipakai Ray. Ray menghindari pertanyaan dan menyebutnya hanya kebiasaan. Tak lama kemudian, suara pedang kayu saling beradu terdengar. Aile tersenyum melihat kemampuan Ray yang cukup baik untuk pemula. Di sisi lain, wajah Ray tampak pucat. Dia merasa beruntung pernah belajar kendo sebelumnya. Namun gaya bertarung Aile terasa terlalu agresif. Serangan terus datang tanpa henti. Ray menyadari ini jauh dari sekadar latihan ringan. Matanya mulai fokus. Genggaman pada pedang diperkuat. Perubahan sikap itu membuat Aile sedikit terkejut. Dia bertanya, apakah Ray sudah menyerah? Ray menarik napas dalam, lalu mulai mengalirkan mana ke pedangnya. Dengan suara tenang, dia menjawab bahwa hanya mengubah taktik. Ujung pedang diarahkan ke depan. Senyum tipis muncul. Aile terkejut melihat aura pedang yang terbentuk. Latihan berubah menjadi lebih serius. Ray mulai menyerang tanpa menahan diri. Tebasan demi tebasan mengalir cepat dan tajam. Aile merasakan tekanan yang semakin besar. Jika dibiarkan, dia bisa kalah. Dia mengatupkan gigi dan mengambil keputusan. Tidak ada pilihan lain selain menggunakan aura pedang juga. Perubahan itu langsung terlihat. Pedangnya kini diselimuti api panas. Dengan satu tebasan kuat, serangan diarahkan dengan presisi. Ray tidak mampu menahannya dan terjatuh terduduk. Rasa sakit langsung terasa. Melihat hal itu, Aile segera merasa bersalah. Tiba-tiba suara keras memanggil nama Ray. Adegan berpindah ke pasar kota yang ramai. Penduduk saling berbisik, membicarakan kehadiran kelompok dari Guild Intelligence. Akhir-akhir ini mereka sering terlihat. Banyak yang menduga sedang mencari seseorang atau sesuatu. Di tengah keramaian, sosok berjubah dengan tudung diam-diam mengamati. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan perjalanan. Di sebuah tempat berkumpul, beberapa pria berbicara serius. Seseorang menanyakan hasil pencarian. Jawaban yang diberikan masih sama, belum ada petunjuk. Kesulitan utama adalah minimnya informasi. Hanya diketahui usia dan warna rambut. Seorang pemuda
berbaju biru terlihat kesal. Selain sulit, mereka juga harus memberi laporan setiap hari. Seorang penjaga kerajaan datang dan membuka tudungnya. Kehadirannya menarik perhatian. Dia langsung menanyakan perkembangan. Pemuda berbaju biru menjawab dengan nada kesal, menyebut pencarian ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Pria lain menambahkan bahwa menemukan anak berusia 15 tahun berambut putih dengan informasi terbatas hampir mustahil. Mendengar itu, penjaga kerajaan menjadi marah. Dia menganggap mereka tidak berguna. Tiba-tiba ingatannya kembali pada ancaman Viscount. Sebuah benda dilempar ke tanah hingga pecah. Suara marah Viscount terngiang jelas, mempertanyakan kenapa target belum ditemukan. Penjaga kerajaan hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Viscount yang gagal menemukan penyelamatnya dipenuhi amarah. Dia menegaskan bahwa sosok tersebut bukan anak biasa. Dia adalah Saint. Jika perlakuan buruk mereka sampai diketahui, konsekuensinya sangat besar. Kerajaan suci bisa menyatakan perang. Hal itu bisa menghancurkan seluruh keluarga. Perintah pun diberikan dengan tegas untuk menemukan Rey secepat mungkin. Meski dimarahi, penjaga kerajaan hanya bisa menahan emosi. Dengan nada rendah, dia memohon agar pencarian dilakukan sebaik mungkin. Dia bahkan bersedia membayar berapapun. Dalam hati, tekad muncul untuk menemukan anak itu. Tiba-tiba seorang pemuda melangkah maju. Dia mengulangi ucapan tentang pembayaran tanpa batas. Senyum licik muncul di wajahnya. Dia menawarkan diri untuk menangani pencarian ini. Sorot matanya menyipit, menandakan niat tersembunyi. Kembali ke latihan swordsmanship bersama Ayla. Tangan Rey berdarah. Dia merintih pelan menahan rasa sakit. Melihat kondisi itu, Ayla merasa tidak enak dan segera meminta maaf. Rey tersenyum untuk menenangkannya, mengatakan tidak masalah. Sein datang dan langsung melihat luka panjang di tangan Rey. Dia berlari mendekat dengan wajah khawatir sambil memarahi suaminya. Ayla hanya bisa menghela napas. Situasi terasa canggung bagi Rey. Dia mencoba menenangkan ibunya, mengatakan bisa mengobatinya dengan magic. Namun Sein tetap ingin membantu. Rey menolak dengan halus, memilih mencobanya sendiri. Lingkaran energi perlahan muncul di sekitar tangan yang terluka. Saat mantra selesai, energi memancar lebih kuat dari sebelumnya. Sein tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Luka di tangan Rey hilang sepenuhnya, seolah tidak pernah ada sebelumnya. Tatapan Sein menjadi kosong. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Pandangan lalu beralih ke Aile. Aile memastikan kembali, bukankah sebelumnya Rey tidak bisa melakukannya? Sein menjelaskan dengan gugup bahwa percobaan sebelumnya justru membuat rusa mati dalam satu serangan. Mendengar itu, yang terlintas di pikiran Aile justru steak lezat buatan istrinya, cukup untuk memahami situasi secara keseluruhan. Di sisi lain, Rey mengusap dagu sambil bergumam pelan. Sepertinya dia perlu menjelaskan semuanya. Dia menarik napas dalam untuk menenangkan diri, lalu mulai berbicara kepada kedua orang tuanya. Ada sesuatu yang perlu disampaikan. Percakapan pun dimulai di rumah kecil itu. Sein bertanya dengan lembut apa yang sebenarnya terjadi. Rey langsung mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Dia tidak seperti orang normal. Keheningan sempat memenuhi ruangan. Sein mencoba menanggapi meski masih terlihat bingung. Aile yang berada di sampingnya berbisik pelan, mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih penting. Keduanya berdiskusi sebentar. Setelah itu, mereka memberikan dukungan kepada Rey. Rey sendiri tidak memahami arah pembicaraan yang terjadi. Aile menyampaikan bahwa apapun pilihan Rey, mereka akan selalu berada di sisinya. Sein tersenyum dan menambahkan, bahkan jika Rey membawa pulang elf sebagai pasangan, selama bahagia mereka akan menerima. Ucapan itu membuat suasana terasa aneh. Rey merasa pembicaraan sudah melenceng terlalu jauh. Dia kembali menjelaskan maksud sebenarnya agar tidak terjadi salah paham. Pembahasan akhirnya kembali ke inti. Tentang kapasitas mana yang dimiliki Rey. Orang tuanya mencoba memahami. Alih-alih menggunakan magic circle untuk menyimpan mana, Rey membiarkannya terbentuk secara alami. Perbedaan ini sangat besar, seperti memiliki akses istimewa sejak awal. Sein menggunakan pengetahuannya untuk menjelaskan bahwa mana murni jauh lebih kuat dibanding mana yang disimpan. Hal itu menjelaskan kenapa Magic Ray terasa sangat kuat. Ucapan itu memberi Ray sebuah pencerahan. Jika healing magic digunakan pada orang yang tidak mampu menahan mana murni. Bayangan stek rusa kembali muncul di pikiran mereka. Pembahasan kembali menjadi serius. Sein mengungkapkan bahwa Ray adalah anak jenius, namun juga menggunakan teknik yang sangat berbahaya. Aile menyela dengan sudut pandang berbeda. Menurutnya, kemampuan itu tidak boleh digunakan pada orang biasa. Nada bicaranya terdengar santai, namun maknanya jelas. Di dalam benak Ray, pemikiran baru mulai terbentuk. Dia menyadari tidak bisa menggunakan magic tersebut sembarangan. Jika ingin menyelamatkan lebih banyak orang seperti seorang dokter, dia harus lebih berhati-hati. Melihat kekhawatiran di wajah kedua orang tuanya, Ray menemukan jawabannya. Dia membutuhkan lebih banyak pengalaman operasi. Tangannya yang sudah melalui banyak situasi darurat menjadi bukti.
Sebuah janji dibuat dalam hati. Tiba-tiba Ray berdiri dan berkata akan segera kembali. Ailey bertanya ke mana tujuannya. Ray mencari alasan sederhana, hanya ingin berjalan sebentar. Kini dia memiliki rahasia lain yang tidak bisa diungkapkan. Sebelum pergi, dia harus melewati Sein. Sein memberi peringatan agar tidak pergi bersama orang asing. Ray menjawab dengan pasrah, merasa dirinya sudah cukup dewasa. Ailey hanya tersenyum melihat situasi itu. Ray pun pergi meninggalkan janji akan segera kembali. Di luar wilayah desa Barlow, seorang pria berjalan sambil membawa banyak barang di bahunya. Dia merasa desa tersebut lebih besar dari perkiraan. Perjalanan berlanjut bersama seorang pria dengan penutup mata. Pria itu mengatakan awalnya ingin langsung lewat, namun beristirahat di tempat ini terasa lebih baik. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Seseorang memanggil para pelancong. Seorang pria dari Guild Informasi mendekat. Dia adalah orang yang disewa untuk menemukan Ray. Di tangannya terdapat selembar kertas. Dia menunjukkan gambar dan bertanya, apakah mereka pernah melihat anak seperti itu? Seorang pelancong terlihat bingung saat melihat sketsa tersebut. Gambar itu tampak seperti lukisan abstrak. Pria dari Guild menjelaskan ciri-ciri yang seharusnya, mata biru, rambut putih, dan wajah tampan. Kedua pelancong saling berpandangan. Komentar muncul bahwa gambar itu justru terlihat buruk. Mendengar hal itu, pria dari Guild langsung tersinggung. Dia merebut kertasnya kembali dan marah. Perdebatan pun terjadi. Mereka saling membalas tanpa henti. Tanpa disadari, orang yang sedang dicari berdiri tidak jauh dari sana. Ray melihat situasi itu dan merasa keadaan menjadi rumit. Dia memperhatikan percakapan mereka. Jumlah orang yang terlibat semakin banyak. Tiba-tiba dia teringat satu hal penting. Viscount juga sedang mencari seseorang, bahkan menghabiskan banyak uang untuk tujuan tersebut. Ray mulai berpikir kemungkinan target pencarian itu adalah dirinya. Sementara itu, pria dari Guild akhirnya memperhatikan Ray. Seorang pemuda dengan usia sekitar 15 tahun, rambut hitam dan mata biru. Dia langsung memanggil. Ray dan pria itu saling berhadapan. Tatapan mereka bertemu. Pria dari Guild mendekat tanpa ragu untuk memastikan. Ray bertanya dengan tenang apa yang diinginkan. Di dalam pikirannya, pria itu mengingat deskripsi yang dimiliki. Mata biru, rambut putih, dia yakin telah menemukannya. Dengan penuh semangat, dia berbalik dan memberitahu rekannya bahwa target sudah ditemukan. Lalu dia kembali menatap Ray dengan senyum. Dia mengaku bukan orang asing dan bekerja untuk Guild Informasi. Sebelum penjelasan selesai, Ray langsung memotong. Dia sudah memahami situasi. Viscount sedang mencarinya. Tanpa ragu, Ray menyatakan akan ikut. Reaksi itu membuat pria dari Guild sedikit terkejut. Dia bahkan sempat bertanya apakah Ray tidak diajari untuk waspada terhadap orang asing. Ray menatapnya dengan aneh lalu menjawab singkat. Jika benar orang asing, pertanyaan seperti itu tidak akan muncul. Penjelasan sederhana diberikan. Dia perlu memeriksa kondisi pasien di tempat Viscount. Pria dari Guild mengangguk dan mengatakan akan menyiapkan kereta. Tak lama kemudian perjalanan dimulai. Di dalam kereta, Ray merasa penasaran dan ingin bertanya beberapa hal. Namun justru pria dari Guild yang lebih dulu bertanya. Dia menanyakan maksud kata pasien. Apakah yang dimaksud adalah orang sakit di Mansion Viscount? Ray sempat ragu menjelaskan secara sederhana. Jawaban singkat diberikan. Suasana berubah sedikit serius. Ray ingin mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan mereka. Ekspresi itu membuat pria di depannya merasakan hawa dingin. Dia menganggap Ray agak tidak biasa. Perjalanan berlangsung tanpa banyak percakapan. Tidak lama kemudian, kereta berhenti. Mereka sudah sampai. Ray turun dengan penuh semangat. Namun senyum di wajahnya langsung menghilang. Seorang pemuda menyambut dengan suara keras. Seluruh pelayan dan kepala pelayan membungkuk secara bersamaan. Suara mereka terdengar serempak. Mereka menyambut dengan penuh hormat. Barisan terbentuk di kedua sisi, tubuh membungkuk dalam sudut sempurna. Wajah Ray menjadi kosong. Dia tidak mengerti kenapa dipanggil Saint. Setelah menerima perlakuan istimewa dari para pelayan yang menyambut dengan penuh hormat, Ray mulai merasa canggung. Di hadapannya tersaji jamuan mewah. Kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Dia mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan Saint yang mereka cari. Namun Viscount langsung menghantam meja dan berteriak keras. Ucapan itu ditolak mentah-mentah. Wajah Viscount dipenuhi emosi campuran antara kekaguman dan rasa terharu saat memegang dadanya. Ray dianggap telah menyelamatkan hidupnya, bahkan menyelamatkan seluruh keluarganya. Dengan suara penuh tekanan, Viscount menyebut tindakan Ray sebagai blessing bagi orang berdosa seperti dirinya. Baginya tidak mungkin Ray bukan seorang saint. Ray hanya bisa melihat perubahan emosi yang terus naik turun. Kepalanya mulai terasa pusing. Dalam pikirannya, semua ini hanyalah pengobatan biasa. Dia kebingungan mencari cara menjelaskan hal tersebut. Tiba-tiba suara lembut terdengar memanggil namanya. Viscountess menyambutnya dengan senyum hangat. Dia mengatakan tidak mungkin mengabaikan fakta bahwa Ray telah menghidupkan kembali keluarganya. Kemudian dia memanggil putrinya. Von Alicia diminta mendekat dan
menyapa. Gadis itu menarik napas dalam, lalu melangkah maju dengan gaun mengembang. Wajahnya memerah saat menyampaikan rasa terima kasih. Ray melirik dengan sedikit terkejut. Dalam pikirannya, dia teringat sikap sebelumnya. Tanpa menahan diri, dia melontarkan komentar singkat yang bernada sarkastis. Ucapan itu membuat suasana berubah canggung. Von Alicia hanya bisa menjawab dengan gugup. Melihat hal tersebut, Viscount langsung terkejut dan menegur putrinya. Dia mengingatkan pentingnya meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian dia memerintahkan dengan tegas agar putrinya segera meminta maaf. Ray menyadari situasi mulai berlebihan. Dia segera menghentikan dan mengatakan bahwa semua hanya lelucon. Sambil menggaruk kepala, kebingungan kembali muncul. Kenapa semua orang bertingkah seperti ini? Dia kembali menegaskan bahwa dirinya bukan saint. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikirannya. Dia melirik ke samping dan teringat seseorang. Pelayan yang datang bersamanya saat itu tidak terlihat. Ray menanyakan keberadaan orang tersebut. Jawaban yang diterima tidak jelas. Sepertinya orang itu pergi dengan tergesa-gesa. Sementara itu, pria dari Guild Informasi berlari dengan kecepatan tinggi. Pikirannya dipenuhi kecurigaan terhadap anak berambut perak itu. Apakah benar seorang saint atau bukan? Senyum licik muncul di wajahnya. Informasi ini terasa sangat berharga. Dia memutuskan untuk segera melaporkannya ke Guild, kembali ke ruang jamuan. Ray masih belum terbiasa dengan sikap Viscount yang terlalu menghormatinya. Seorang pelayan menuangkan teh panas ke dalam cangkir. Hidangan yang disajikan terasa sangat mewah. Ray mengakui semuanya enak. Mendengar itu, Viscount tampak lega. Dia mengatakan telah menyiapkan segalanya agar Ray menikmati hidangan. Ray mengangkat cangkir teh, menikmati suasana yang terasa asing. Viscount kemudian menambahkan sesuatu yang membuat situasi berubah. Dia menyebut bahwa hidangan seperti ini akan dinikmati setiap hari di Kerajaan Suci. Ucapan itu membuat Ray terdiam. Dia tidak menyangka pembicaraan berubah ke arah itu. Dengan nada serius, Ray meminta penjelasan. Viscount terlihat terkejut karena mengira Ray sudah mengetahui semuanya. Dia mulai menjelaskan bahwa delegasi dari Kerajaan Suci telah tiba untuk menjemput. Kabar itu terasa seperti petir. Ray langsung menghantam meja dan menanyakan maksud sebenarnya, siapa yang akan mengawal siapa dan bagaimana mereka mengetahui keberadaannya. Viscount menjawab dengan hati-hati. Dia mendengar rumor bahwa Paus menerima pesan langsung. Wajah Ray semakin pucat. Dia tidak mengerti pesan seperti apa yang membuat dirinya dicari. Viscount mulai menjelaskan tentang Kerajaan Suci. Negara tersebut dikenal sebagai tempat yang diberkati oleh makhluk ilahi. Ketika diperlukan, pesan akan diberikan kepada para saint. Ray bertanya, apakah makhluk ilahi bisa berkomunikasi langsung dengan manusia? Viscount menjawab bahwa komunikasi tidak selalu langsung, lebih sering berupa tanda atau mimpi. Dia juga menyebut bahwa orang yang dicurigai sebagai saint biasanya memiliki cahaya yang mengikuti. Sosok tersebut akan terlihat sangat berbeda dari orang lain. Ray terdiam memikirkan hal itu. Kenapa harus ada cahaya lagi? Kebingungan terus bertambah. Akhirnya dia menanyakan apa yang akan terjadi pada dirinya. Viscount menjawab dengan nada ceria. Ray akan dibawa ke Kerajaan Suci. Ucapan itu seperti pukulan keras. Ray hanya bisa terdiam tanpa kata. Malam harinya di rumah Ray, Sein melihat ke arah suaminya dengan wajah khawatir. Anak mereka belum keluar dari kamar sejak tadi. Aile menyarankan agar Ray diberi waktu untuk beristirahat. Di dalam kamar, Ray terbaring lemas di tempat tidur. Perasaannya kosong, seolah jiwanya ingin lepas dari tubuh. Pikiran tentang pesan dari Kerajaan Suci terus berputar. Dia menutup wajah dan menangis pelan. Air mata membasahi spray. Malam terasa sunyi, hanya ditemani cahaya bulan yang terang. Namun di dalam hati, teriakan terus menggema. Dia hanya ingin menjalani kehidupan kedua yang tenang di dunia ini. Keesokan harinya di Istana Silia, koridor mewah dipenuhi pelayan yang saling berbisik. Mereka membicarakan tamu dari istana terpisah. Kabar menyebut tamu tersebut adalah saint dari Kerajaan Suci Gaia. Keterkejutan langsung menyebar. Kedatangan seorang saint menjadi hal besar. Rasa penasaran muncul di antara mereka. Deskripsi mulai beredar. Rambut panjang, mata berkilau seperti rubi, dan wajah yang sangat cantik. Aura cahaya selalu mengelilingi sosok itu. Bisikan semakin ramai, membayangkan seperti apa wujud sebenarnya. Harapan muncul untuk bisa melihat langsung. Topik ini pun menjadi bahan gosip di seluruh istana. Di sebuah ruangan, tirai terbuka sedikit. Suara lembut terdengar dari luar pintu meminta izin masuk. Seorang gadis berambut panjang memberikan izin. Pintu terbuka perlahan. Sepatu dengan simbol salib terlihat melangkah masuk. Ucapan terima kasih disampaikan dengan sopan. Waktu pesta sudah hampir tiba. Gadis itu terdengar sedikit kesal karena
karena tidak diberi waktu istirahat. Pemuda di depannya membungkuk hormat dan meminta dirinya bersiap. Gadis itu mengangguk mengatakan akan segera datang. Namun tiba-tiba dia terdiam seolah mengingat sesuatu. Sikapnya berubah anggun dengan tatapan dingin. Dialah Saint yang sedang dibicarakan para pelayan. Saint Iriel dari kerajaan suci Gaya. Dia menatap pemuda di depannya dan menanyakan kabar tentang saint lain yang sedang dicari. Pemuda itu menjawab telah mendapatkan informasi penting. Sambil menaruh kain putih di bahunya, dia membisikkan sesuatu. Sudut bibir Iriel terangkat perlahan. Wajahnya tampak semakin bersinar. Dalam hatinya muncul satu pikiran. Akhirnya sosok itu muncul. Seseorang yang telah lama dinantikan. Seseorang yang diyakini mampu memahaminya. Pagi yang biasa di rumah Ray. Namun hari ini terasa berbeda. Wajahnya pucat dan lelah. Sepanjang hari hanya memegangi kepala sambil duduk murung di meja. Dia sudah berusaha keras memikirkan jalan keluar, tapi tidak menemukan apapun. Jika tertangkap kerajaan suci, semuanya berakhir. Bayangan mengenakan jubah putih sutra dengan cahaya bersinar di belakang kepala terus menghantui. Ray merasa kesal dan frustasi. Kehidupan kedua yang seharusnya tenang justru terasa lebih berat dari kehidupan sebelumnya. Harus berlutut dan berdoa seumur hidup pada God yang bahkan tidak dikenal membuatnya semakin tertekan. Akhirnya dia berteriak panik. Tidak mungkin. Sein yang melihat itu langsung heran. "Ray, ada apa nak?" Ray menatap kedua orang tuanya. Sempat terpikir untuk mengajak mereka kabur. Namun pikiran itu segera ditepis. Rakyat biasa tidak mungkin melawan kekuasaan kerajaan. Tidak ada tempat aman. Dia mengepalkan tangan lalu menghantam meja. Seberapa jauh pun mencoba kabur, kerajaan suci pasti akan mengejar sampai ujung dunia. Melihat tingkah aneh itu, Sein segera mendekat. "Sejak semalam kamu seperti ini. Apa yang terjadi?" Ray ragu untuk menjelaskan. Dia menahan diri dari menceritakan soal kerajaan suci yang akan datang. Tiba-tiba dia berdiri lalu berlari keluar. "Aku akan segera kembali." Sein dan Ayla saling menatap melihat punggungnya menjauh. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Di sisi lain, suasana tenang berubah menjadi percakapan rahasia di atas tembok kota. Dua pria berbicara pelan. Informasi yang mereka dapat tampaknya benar. Anak yang dicari kerajaan suci memang ada di sekitar sini. Salah satu dari mereka memegang kertas berisi gambar wajah Ray yang tampak abstrak. Pria dari Guild Informasi menatap serius. "Kamu tahu, informasi ini hanya kuberikan padamu." Pria satunya tersenyum tipis. "Tentu, informasi ini sudah kujual ke kerajaan suci, sekarang tinggal menemukan tempat tinggal anak itu." Mereka melanjutkan diskusi. Pencarian difokuskan di pinggiran kota karena target kemungkinan berasal dari keluarga kelas bawah. Pria itu menggesekkan jari, memberi isyarat uang. Informasi berkualitas tinggi memang menghemat waktu. Pandangan mereka kemudian tertuju ke arah hutan di kejauhan. Apakah area itu sudah diselidiki? Pria lain tampak terkejut. Tempat itu berbahaya. Jika Saint bersembunyi di sana, kemungkinan besar sudah mati. Mereka sama-sama tahu siapa penghuni hutan itu. Kaum yang sangat membenci manusia. Meski begitu, keraguan tetap muncul. Tidak mungkin dia ada di sana kan? Tanpa mereka sadari, jauh di dalam hutan yang dipenuhi cahaya matahari dan debu peri, sosok berambut perak berjalan santai. Ray terus berpikir mencari jalan keluar, namun tidak menemukan solusi. Satu ide sempat muncul, melarikan diri. Namun, langsung ditolak. Itu berarti harus hidup sebagai buronan seumur hidup. Dia tidak menyukai pilihan itu. Ray menemukan batu dan duduk, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba pupilnya mengecil, rasa dingin menjalar di punggung. Dia langsung melompat dan bersiap. Ada sesuatu di dalam kegelapan hutan. Sesuatu sedang mendekat. Ray menebak dalam hati, mungkin pasukan kerajaan suci. Namun setelah menunggu, tidak ada pergerakan. Perasaan itu menghilang. Tak lama kemudian, suara lain terdengar dari arah berbeda. Ray segera bergerak mendekat. Di depan pohon besar, suara misterius terdengar. Seorang manusia. Saraf Ray langsung tegang. Suara itu kembali berbicara. "Manusia kecil, apa yang kamu lakukan di sini?" Banyak pertanyaan muncul di pikirannya. Apa ini roh hutan? Ray menjawab tenang. "Aku hanya ingin beristirahat sebentar." Namun pohon itu langsung mengusir. "Pergi dari sini. Ini wilayah kami." Ray menghela napas lalu duduk kembali. "Baik, aku akan pergi. Biarkan aku duduk sebentar." Suara itu semakin keras. "Aku bilang pergi sekarang." Ray mulai kesal. Tapi karena merasa memang masuk tanpa izin, dia akhirnya berdiri. Baru saja menghadapi kerajaan suci, sekarang masalah lain muncul lagi. "Tidak ada yang membiarkanku hidup tenang." Dia menunjuk ke arah pohon. "Aku pergi sekarang." Namun nadanya terdengar seperti ancaman lemah yang tidak berarti. Ray malah kembali duduk santai. "Atau aku duduk di sini saja?" "Tidak masalah." Pohon itu semakin marah. "Pergi sana."
Ray bahkan berbaring tanpa peduli. Dari balik batang pohon, bayangan muncul memberi peringatan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, manusia. Ray tetap tidak terpengaruh. Kamu mengusirku tanpa menunjukkan diri, merasa berhak. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba aura membunuh melesat. Serangan datang tanpa peringatan. Ray langsung bereaksi, mana mengalir dan menahan serangan itu di saat terakhir. Sepasang sepatu bot hijau mendarat di tanah. Akhirnya, sosok yang bersembunyi muncul. Ray merasa puas sekaligus waspada. Jika mana tidak aktif sebelumnya, mungkin dia sudah kalah. Namun saat melihat jelas sosok di depannya, matanya melebar. Lengan ramping memegang busur dan panah. Telinga panjang runcing terlihat jelas. Di hadapannya berdiri seorang gadis dengan ciri khas yang tidak mungkin salah, seorang elf. Menghadapi elf di depannya, Ray sama sekali tidak merasa takut. Rasa penasaran justru muncul. Ada elf di tempat seperti ini, Fia menatap tangannya saat aliran mana meningkat. Kamu bisa menahan seranganku. Sambil mengepakkan tangan, kecurigaan terlihat jelas. Kamu bukan manusia biasa, kan? Ray hanya tersenyum lebar, membuat gadis elf itu semakin kesal. Tidak juga. Fia langsung membentuk isyarat tangan. Gelombang mana berkumpul di sekelilingnya lalu melesat ke arah Ray. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Situasi memanas. Ray terpaksa mengerahkan mana. Dua sumber kekuatan bertabrakan. Ledakan besar terjadi dan mendorong keduanya menjauh. Fia tampak sedikit pusing akibat benturan. Namun yang membuatnya terkejut, Ray sama sekali tidak terluka. Dia baik-baik saja. Keraguan mulai muncul di benaknya. Tidak mungkin. Ras tingkat tinggi. Ray kebingungan mendengar itu. Tunggu, apa maksudnya? Fia menunjuk langsung ke arahnya. Aku berubah pikiran. Manusia, ikut denganku. Aku akan membiarkanmu tinggal di hutan ini. Ray tidak terlalu tertarik. Dia menunjuk ke belakang sambil tertawa canggung. Tidak perlu, aku harus kembali sekarang. Namun Fia cukup keras kepala. Kami menghormati kekuatan. Itu hukum para elf di Grandel Forest. Aku akan membawamu ke desa kami. Ray mulai berpikir. Tawaran itu terasa menarik. Desa elf di dalam hutan. Dia menatap gadis di depannya, mengingat sikapnya sebelumnya. Tidak terlihat seperti sosok berbahaya. Untuk saat ini, belum ada cara kabur dari kerajaan suci. Akhirnya Ray mengambil keputusan. Baik, tapi jangan menyerangku lagi. Mereka berjalan semakin dalam. Tumbuhan makin lebat dan udara terasa lebih dingin. Ray mengikuti di belakang, lalu teringat sesuatu. Siapa namamu? Fia menjawab singkat. Aku Fia dari suku Grandel Forest. Ray menatap ke atas sambil menggigit ujung jarinya. Fia. Nama yang indah. Fia langsung berhenti. Wajahnya sedikit tegang. Apa yang kamu katakan? Dalam sekejap dia kembali berjalan, pipi tampak memerah. Tidak juga. Biasa saja. Ray hanya tertawa kecil, bingung dengan reaksinya. Kita sudah sampai. Ray melangkah maju, lalu matanya langsung membelalak. Di hadapannya terbentang desa yang dibangun di atas pepohonan. Rumah kayu berdiri kokoh di antara cabang besar. Pemandangan itu benar-benar luar biasa. Ini desa elf. Ray berjalan perlahan, menatap ke segala arah dengan kagum. Mereka benar-benar hidup di dalam hutan. Belum pernah dia melihat tempat seperti ini sebelumnya. Namun tak lama kemudian beberapa tatapan tertuju padanya. Bisikan mulai terdengar. Manusia. Kenapa ada manusia di sini? Perhatian segera beralih ke Fia. Kenapa dia membawa manusia? Ray tetap tenang. Dalam hati dia sudah menduga reaksi seperti ini. Mereka hanya waspada. Tiba-tiba seorang gadis berambut pirang pendek datang menghampiri. Fia, kamu sudah kembali. Tatapannya beralih ke Ray. Siapa manusia ini? Fia menjawab tanpa ragu. Seorang asisten. Kemampuannya cukup baik, jadi aku membawanya. Gadis bernama Silly tampak ragu. Dia berbisik pelan. Asisten. Dia terlihat bahkan tidak bisa melindungi diri. Fia menjelaskan singkat bagaimana mereka bertemu. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi dia lebih kuat dari yang terlihat. Silly terkejut. Seranganmu tidak berpengaruh. Tidak mungkin. Fia melirik Ray yang sedang melihat-lihat desa. Aku sudah memastikan. Dia bukan dari ras tingkat tinggi. Silly masih menatap dengan curiga. Benarkah? Fia mengalihkan pembicaraan. Bagaimana keadaan Aira? Keduanya langsung menoleh ke satu rumah pohon yang tertutup rapat. Silly menjawab pelan. Dia masih belum bangun. Fia mengangguk. Aku mengerti. Silly kemudian teringat sesuatu. Tetua mencarimu. Fia langsung merespons. Aku akan ke sana sekarang. Dia berbalik. Ayo Ray. Ray segera menyusul. Dia mencoba bercanda. Para elf terlihat waspada, tapi tidak terlalu buruk, kan? Fia terlihat kesal. Menurutmu siapa yang membawamu ke sini? Ray tersenyum kecil. Aku paham, kamu satu-satunya yang bisa kupercaya di sini. Mereka tiba di sebuah rumah besar. Fia mengetuk pintu. Tetua, ini Fia. Pintu terbuka. Seorang wanita muda menyambut dengan senyum lembut. Masuklah, aku sudah menunggu. Mereka berdua masuk. Melihat wajah tetua yang pucat, Fia langsung bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dia menjawab tenang.
Aku baik-baik saja. Tatapannya kemudian tertuju pada Ray. Anak itu manusia. Via menjawab jujur, aku membawanya. Dia cukup kuat untuk jadi asisten. Ray langsung mengangkat tangan. Tunggu sebentar, aku tidak pernah setuju soal itu. Tetua meletakkan segelas cairan merah di meja. Via mencoba meyakinkan. Terima saja, keuntungannya besar. Kamu bisa bebas keluar masuk desa dan dianggap teman elf. Ray menggeleng. Aku tidak butuh semua itu. Tetua memotong pembicaraan. Via, ada hal penting yang harus dibahas. Ini rahasia. Via langsung serius. Dia menoleh ke Ray. Bisakah kamu keluar sebentar? Ray ragu, tapi akhirnya keluar. Dia bersandar di pagar sambil menghela napas panjang. Masuk hanya untuk disuruh keluar. Menyebalkan. Matanya kembali menatap desa elf yang indah. Pilihan hidup terasa aneh. Menjadi saint di kerajaan suci atau asisten bagi elf. Tidak ada yang benar-benar menarik. Ray hanya bisa meringis. Hidupnya penuh naik turun. Di tempat lain, suasana berbeda terasa di istana Cilia. Pertanyaan dingin terdengar. Apakah ada kabar tentang saint? Dua pria berlutut dengan gemetar. Belum ada kabar. Suara dingin kembali terdengar. Menemukan saint adalah kehendak God. Kegagalan kalian hanya menunjukkan ketidakmampuan. Kedua pria itu mulai panik. Kami akan berusaha lebih keras. Namun, nada suara itu tetap tajam. Jika sudah berusaha dan tetap gagal, berarti kalian tidak kompeten. Mereka memohon, tolong beri waktu lagi. Kami pasti menemukannya. Melihat kesungguhan itu, Iriel akhirnya memberi kesempatan. Baik, aku akan memberi satu kesempatan lagi. Tapi aku tidak sesabar God. Ancaman halus terasa jelas. Setelah mengatakan itu, Iriel berbalik dan pergi. Setelah mendengar percakapan di dalam, suasana langsung berubah tegang. Suara Via terdengar dari luar, penuh emosi. Apa maksudnya? Pemimpin klan Aira mati karena mana? Tetua menghela napas panjang, tangan disilangkan di dada. Hidupnya sudah memudar. Dia juga terkena kutukan dan berada di ambang kematian. Sejak saat itu, dia tidak pernah bangun lagi. Mata Via melebar, keterkejutan jelas terlihat. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Via keluar dengan wajah muram, bersandar di pagar sambil menghela napas. Ray memperhatikan dengan rasa penasaran. Sejak keluar, Via tidak bicara sepatah kata pun. Tatapannya sesekali mengarah ke rumah tinggi di kejauhan. Sorot mata penuh kesedihan. Melihat itu, Ray bertanya pelan, apakah orang di rumah itu sakit? Via menjawab lirih, dia memang sakit. Tiba-tiba Via tersadar, tunggu, kamu mendengar semuanya. Ray menjawab tenang, maaf, aku tidak berniat menguping. Tatapannya beralih ke rumah pohon, lalu dia menarik napas pelan. Via tersenyum tipis, penuh rasa getir. Kamu khawatir, manusia seperti kamu justru mengkhawatirkan elf. Kita berbeda. Ray menatap ke atas. Nada suaranya pelan namun tegas. Benar. Kita berbeda. Bagaimana bisa memahami makhluk lain kalau diri sendiri saja belum dipahami? Tangannya menggenggam pagar kayu dengan kuat. Tapi itu tidak berarti aku tidak boleh peduli. Aku bisa peduli pada siapapun. Bahkan jika berasal dari ras yang berbeda, aura Ray berubah. Bukan lagi seperti anak 15 tahun, melainkan sosok yang bisa diandalkan. Ucapan itu membuat jantung Via berdebar. Di dalam rumah kecil, Via terus mencuri pandang ke arah Ray. Bahkan saat Ray hanya minum teh, perasaan aneh mulai muncul. Jantungnya berdetak lebih cepat. Via panik. Dia memegangi kepalanya. Ada apa denganku? Ray menoleh. Via, aku ingin bertanya sesuatu. Dengan wajah memerah, Via menjawab terbata. Silakan. Ray langsung menuju inti. Tentang Aira. Kamu bilang dia sudah mati. Aku ingin mencobanya. Tatapan Ray serius. Bisakah aku menolongnya? Via terkejut. Hah, Ray menjelaskan. Aku ingin menyembuhkan yang sakit. Tidak peduli ras apa. Via ragu. Kamu yakin punya kemampuan? Ray menunduk. Aku tidak yakin, tapi aku tetap akan mencoba. Via masih tidak percaya. Kata-katamu tidak meyakinkan. Ray terdiam sejenak, lalu perlahan mengangkat tangan. Tiba-tiba bilah tajam dari mana muncul. Via langsung mundur, refleks mengambil posisi bertahan. Apa ini? Tanpa penjelasan, Ray menggenggam bilah itu, lalu menusukkannya ke paha sendiri. Darah mengalir, rasa sakit membuat wajahnya menegang. Via panik. Apa yang kamu lakukan? Dia mendekat dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Ray tidak menjawab. Dia langsung mengaktifkan healing spell. Cahaya terang memenuhi ruangan. Mana berkumpul di satu titik. Luka perlahan menutup. Ray menggertakkan gigi menahan rasa sakit. Di luar rumah, para elf mulai menyadari. Mereka merasakan lonjakan mana. Apa itu? Sumber mana sangat kuat. Beberapa saat kemudian, proses selesai. Luka di paha Ray hilang tanpa bekas.
Via terdiam. Lukanya sudah sembuh. Suara Via bergetar, tatapannya penuh keterkejutan. Ray berdiri, menatap lurus ke arahnya. Jika ada satu orang yang bisa membantu para elf, orang itu adalah aku. Nada suaranya tegas, tanpa ragu. Melihat itu, Via langsung berlari menemui tetua. Namun jawabannya dingin. Aku tidak mengizinkannya. Via tidak terima. Kenapa? Tetua menjawab singkat. Itu tidak menghormati kehormatan kepala klan Aira. Bagi desa elf, kehormatan adalah segalanya. Terlebih untuk kepala klan. Menggunakan metode yang tidak dikenal, tidak bisa diterima. Via mencoba membujuk. Kami ingin menyelamatkannya. Tetua mengangkat tangan. Cukup. Tatapannya dingin. Pulanglah. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Via menunduk. Kesedihan jelas terlihat. Di sampingnya, Ray berdiri diam. Pikirannya berputar. Apa gunanya kehormatan jika berujung kematian? Matahari mulai tenggelam. Cahaya keemasan menyelimuti hutan. Via berbicara pelan. Maaf, kita gagal. Ray menenangkan. Ray tersenyum tipis. Bolehkah aku tetap berkunjung ke desa ini? Via mengangguk. Tentu, kamu diterima di sini. Ray mengucapkan terima kasih. Lalu bersiap pergi. Sepertinya aku harus pergi sekarang. Via terkejut. Sekarang. Ray mengangguk. Masih ada yang harus kulakukan. Via tidak menahan. Baiklah, Ray melambaikan tangan. Aku akan kembali besok. Via mendengus kesal. Siapa bilang aku menunggu? Cepat pergi. Ray tertawa kecil lalu pergi. Langkahnya menjauh. Via menatap punggung itu tanpa sadar tersenyum. Namun setelah itu wajahnya kembali muram. Dia berbalik menuju desa. Tanpa ada yang menyadari, Ray tidak benar-benar pergi. Dia berbelok ke arah lain. Langkahnya cepat. Tatapannya tertuju pada rumah yang selalu tertutup. Cahaya keemasan terpancar dari sana. Ray mengerutkan kening. Dia tidak bisa meninggalkan seorang pasien. Dengan berani, dia membuka pintu. Di dalamnya terbentang ruang luas, seperti hutan kecil, dipenuhi bunga dan rumput. Ray terdiam. Tempat ini jauh lebih besar dari yang terlihat. Dia melangkah masuk. Pupilnya mengecil. Di tengah ruangan, seseorang terbaring diam. Wajah cantik, rambut pirang platinum, seperti putri yang tertidur. Ray menyadari. Itulah Aira, terbaring dalam gaun putih bersih. Melihat pemandangan di depan mata, Ray sempat terdiam beberapa saat. Lalu dia menampar pipi sendiri agar tetap sadar. Jadi ini rasanya terpikat oleh kecantikan. Aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh kehilangan kendali di depan pasien. Setelah menenangkan diri, Ray memegang tangan Aira dengan lembut. Dia mendekat untuk memeriksa napas. Penilaian langsung muncul di benaknya. Nadi dan napasnya normal. Berarti aku harus memeriksa hal lain. Posisi tangannya berubah. Cahaya biru mulai menyelimuti telapak tangannya. Aku akan menggunakan mana untuk memeriksa dari dalam, mana menyebar seperti jaring halus. Rasa frustrasi muncul. Tidak kusangka aku tidak bisa melakukan apapun. Aku harus memahami penyakit di dunia ini lebih dalam. Tiba-tiba, aura gelap merambat di udara. Ray langsung waspada. Tunggu sebentar, tatapannya berubah. Aira, indranya menangkap sesuatu. Bau ini. Tanpa ragu, Ray membalik tubuh Aira dengan hati-hati. Matanya membelalak, luka parah berwarna ungu terlihat di punggung. Ekspresinya berubah tajam. Apa selama ini tidak ada yang memeriksa tubuhnya? Kehormatan. Kalian menyebut ini kehormatan. Omong kosong. Ray menarik napas panjang. Aku harus mencari antiseptik. Dia mulai menyusun langkah. Di dekat sana terdapat danau. Di tangannya ada mangkuk dari daun. Ray mengambil air lalu mengaktifkan purification spell. Jika langsung menggunakan healing magic, risikonya besar. Dia membersihkan tangan sambil berpikir, aku harus melakukan disinfeksi perlahan. Setelah itu, dia kembali ke sisi Aira. Tatapannya serius. Aira adalah sosok yang sangat dihormati. Metode seperti ini pasti akan ditolak, tapi aku tidak punya pilihan. Saat mulai bekerja, kekhawatiran sempat muncul. Namun rasa itu kalah oleh kondisi luka yang membusuk. Ray menghela napas dengan emosi tertahan. Mereka tidak melakukan apapun, hanya membiarkan kondisi ini memburuk. Tidak ada hak untuk melarangku. Tangannya bergerak hati-hati. Perawatan dilakukan tanpa henti. Waktu berlalu hingga matahari mulai tenggelam. Akhirnya Ray berhenti sejenak. Sudah sore. Dia memeras kain putih di tangan. Tatapannya kembali ke punggung Aira. Untuk sekarang, ini yang bisa kulakukan. Alisnya berkerut. Besok aku harus memeriksa lagi. Keesokan hari, di tempat lain. Suara terdengar tegang. Parasain, kalian ada di mana? Beberapa prajurit kerajaan suci melapor dengan cemas. Kami seharusnya sudah menerima kabar dari tim pencari. Mereka sedang menyisir seluruh wilayah. Masalahnya hanya waktu. Iriel menopang dagu. Berapa lama lagi? Ekspresinya dingin. Kesabaranku terbatas. Apa kalian sedang mengujiku? Kedua pria gemetar. Bukan begitu. Tolong ampuni kami. Iriel berdiri. Cukup, aku tidak percaya lagi. Aku akan menangani ini sendiri. Bersiaplah.
Sementara itu, Ray menyeka keringat. Tatapannya tertuju pada punggung Aira. Kondisinya jauh lebih baik. Luka mulai pulih. Seharusnya sembuh dalam waktu 1 minggu. Hari demi hari berlalu. Ray diam-diam datang setiap hari. Dia membersihkan tubuh Aira dengan air yang telah disterilkan, lalu membantu meregangkan otot yang kaku. Di waktu luang, dia membaca buku dari perpustakaan. Belajar lebih banyak tentang dunia ini. Suatu hari, Ray duduk di samping Aira sambil membaca. Dia berbicara santai. "Apa kamu yang menggambar ini? Gambarnya buruk sekali. Tidak ada jawaban." Namun Ray tetap berbicara. Dia menceritakan perjalanan, tentang Via, tentang hal kecil yang terlintas di pikirannya. Waktu terus berjalan. 1 bulan berlalu. Seperti biasa, Ray membuka pintu dengan tenang. "Aira, aku datang lagi." Dia tersenyum tipis. "Hari ini Via libur. Aku sempat minum teh bersamanya, tapi suasananya agak aneh." Tiba-tiba Ray berhenti. Ekspresinya berubah. Dia langsung bergerak mendekat. "Aira." Suara Ray dipenuhi kecemasan. Napasnya semakin lemah. Tubuh di hadapannya hampir tidak bertahan. Napasnya hampir habis. Ray panik lalu membungkuk mendekat. Apa yang harus aku lakukan? Dia tidak menyangka keadaan akan berubah secepat ini. Tatapannya bergerak ke segala arah, mencari cara untuk menolong Aira yang diselimuti aura samar. Di mana respirator. Begitu kata itu terucap, Ray langsung sadar. Ini bukan dunia lamanya. Dia mengepalkan tangan, suaranya terdengar pahit. Benar, ini bukan rumah sakit. Giginya terkatup kuat, hampir berteriak putus asa. "Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang." Tatapannya kembali ke Aira. Kondisi wanita di hadapannya semakin memburuk. Ray langsung memegang bahunya dan mengguncang pelan. "Aira, kamu tidak boleh mati. Bangun, Aira." Matanya melebar penuh tekanan. Berbagai pertanyaan memenuhi pikirannya. Kenapa? Apa masalahnya? Tidak ada luka luar, tidak ada racun. Organ vital juga berfungsi normal. Lalu kenapa bisa seperti ini? Aira membuka mulut sedikit, berusaha bernapas. Pemandangan itu membuat Ray semakin cemas. Dia bergumam pelan, pasti ada cara. Tiba-tiba sebuah ide muncul, matanya langsung membesar. Ray menatap tangannya. Ragu sejenak, apakah dia bisa menggunakan healing. Namun kekhawatiran muncul. Apakah tubuh Aira mampu menahan mana miliknya? Dia tertawa pelan, pahit. Ray mengingat tekad lamanya. "Aku mempertaruhkan hidupku untuk menjadi dokter agar bisa menyelamatkan orang. Dan sekarang, di saat seperti ini, aku justru ragu. Aku tidak punya pilihan lain selain mempertaruhkan nyawa pasien." Tangannya mengepal semakin kuat. "Baiklah." Ray menutup mata. Cahaya mulai berkumpul di tangannya. "Aku harus mencoba semuanya." Lingkaran sihir temporal muncul menyatu menjadi formasi besar di atas. Magic array dan mantra terlintas jelas di benaknya. Cahaya berputar, berkumpul pada satu titik. Fenomena itu langsung menarik perhatian sekitar. Semua menoleh ke arah sumber cahaya. Mana itu sama seperti sebelumnya, bukan? Ray mengarahkan cahaya ke Aira dengan fokus penuh. "Aira, bertahanlah." Mantra dilantunkan. Cahaya menyilaukan meledak. Fenomena aneh terjadi. Tubuh Aira terangkat perlahan ke udara. Cahaya membungkusnya, membentuk bola kekuatan. Orang-orang mulai berkumpul dengan rasa cemas. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan itu, Via terkejut. Apa mungkin? Dia langsung berlari. Ray. Dalam perjalanan, pikirannya kacau. Anak ini masih belum menyerah. Sejak kapan? Rasa malu muncul dalam dirinya. Seorang manusia masih berjuang sejauh ini. Lalu bagaimana dengan kami? Kaumnya sendiri. Seluruh ras elf, apa yang sudah kami lakukan? Pintu terbuka keras. Via melihat Ray yang masih mempertahankan sihir. Ray. Cahaya terus berputar. Ray sepenuhnya fokus. Tubuhnya mulai mencapai batas. Dia mengerang pelan, namun tetap bertahan. Sedikit lagi, beberapa saat kemudian dia berhenti. Apakah sudah selesai? Ray dan Via menatap ke pompong cahaya yang menyelimuti Aira. Aira, tolong. Tubuh Aira terangkat lebih tinggi. Gelombang kejut menyebar, Via terpental menghantam dinding, Ray juga ikut terhempas ke lantai. Namun matanya tetap tertuju pada Aira. Tubuh wanita itu terlihat jauh lebih baik. Perlahan Aira mulai sadar, Ray tersenyum lemah. Aira, itu menjadi kata terakhir sebelum kesadarannya hilang. Dalam kegelapan suara Ray bergema, "Di mana aku?" Dia merasa seperti berada di dalam air. Hangat, tenang membuatnya ingin tetap di sana. Sebuah suara terdengar samar. Sosok Aira muncul di hadapannya. "Aku ulangi sekali lagi. Manusia ini berada di bawah perlindunganku." "Ray, apakah kamu keberatan?" Pandangan Ray kabur. Dia melihat Aira berbicara dengan seseorang. Dia bahkan mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas pada tubuhmu. Ray terkejut. "Aira, apakah itu suaramu?" Suara itu berubah dingin. "Aku tidak ingin mendengar lagi. Kalian semua meninggalkanku selama 20 tahun. Anak ini satu-satunya yang memilih menolongku." Suara Aira terus bergema. "Lucu bukan? Yang menyelamatkanku bukan mereka yang memujaku, melainkan manusia kecil ini." Ray hanyut dalam suara itu. Lembut, menenangkan. Tiba-tiba dia terbangun.
Aira. Ray langsung bangkit menatap tangannya. Apakah semua tadi mimpi? Sebuah suara terdengar dekat. Manusia, apakah kamu memanggilku? Ray menoleh. Di depannya, Aira berdiri dengan senyum lembut. Aku di sini.